2024 dan dari got it. Oke. Dari chatan ku baca juga kata ada pernah yang ikut APP sebelumnya, ada yang gagal di SKD, ada yang gagal di SKB, nggak apa-apa. Sama juga aku dulu di tahun 2018 tuh gagal SKB. Mungkin karena kurang persiapan yang matang. Semoga pengalamanku nanti ini bisa menjadi teman-teman, gambaran lah nanti bagaimana cara menghadapi untuk bergabung menjadi CPNS di Mahkamah Agung. Eee, Selanjutnya. Nah, kenapa mau jadi PNS? Coba jawab dulu. Kenapa mau jadi hakim ya? Kasih gambaran dulu ya. Hakim itu misalkan kalian kan PNS, saya mau jadi calon hakim. Kalau kalian jadi PNS dulu deh. Kalian tuh nanti buat surat pernyataan kalian siap ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia. Siap nggak ditempatkan di PA yang kalian baru pernah dengar gitu? PA Tanjung PA Tanjung Selor gitu kan. PA Sangatta gitu, PA Tenggarong. Atau misalkan kalian orang Kalimantan ditempatkan di Jawa, kayak aku kaget juga ke PA Purwodadi gitu ya. Siap nggak kalian? Jadi pertama itu tanyakan ke diri kalian, kalau kalian mendaftar di Mahkamah Agung, kalian siap ditempatkan di mana aja. Nah, ingat istri Kalimantan Bro ya. Ingat, eee, kalian siap ditempatkan di mana aja dan itu resiko. Jadi sebelum memilih menjadi PNS di Mahkamah Agung, pastikan mental kalian siap terpisah dari orang tua gitu kan. Siap terpisah dari misalkan sudah menikah dari suami dan istri, terpisah dari anak-anak, nah itu dipersiapkan. Coba chat di kolom komentar nih, aku mau baca dulu. Kenapa kalian kok mau jadi PNS? Dan tahun 2024 ini kan ada ya, pengen diteruskan jadi Cakim, coba. Atau Mas Panani kenapa mau jadi PNS? Pensiunan terjamin Bang, oke, Nurul Izzati. Hidup terjamin Bang, Jombang hadir. Jombang hadir, siap, itu Cakim tuh. Jombang hadir, pengen melayani masyarakat, ingin mengangkat derajat keluarga. Oke. Ingin berpetualang, oke. Oh, Robiul Ansori. Jadi mantu idaman, oke, sip. Jadi passion saya cari jodoh, bagus, biar nggak malu-maluin. Itu benar semua, cuman ya itu versi baiknya ya. Nah, ingin bersaing kakak-kakak yang sudah jadi BUMN. Kalau di BUMN itu ada bonus tahunan, jadi PNS itu nggak ada bonus tahunan. Bonus tahunan itu bisa ratusan juta, puluhan juta gitu kan. Jadi PNS tuh, eee, ini ya, coba kalian tanyalah, teman-teman yang ada kenalannya PNS. Banyak mereka yang menggadaikan SK-nya gitu kan, ngutang gitu kan. Jadi kalau mau jadi kaya, jangan jadi PNS gitu. Kalau mau jadi kaya, ada gaji 13. Kalau mau jadi kaya, jadi pengusaha gitu ya. Karena kalau kalian mau jadi PNS, pengen jadi kaya, salah tempat. Jadi kubenarkan dulu. Ingin menjadi saingan mas-mas, halo deh, oke fine, sudah banyak lah itu ya. Jadi dari awal, sebelum kalian nanti ngebahas tentang ujian, pastikan dulu kalian kenapa mau jadi PNS. Aku menyesal sebenarnya, sedikit menyesal aku, nggak menyesal juga sih, berpikirlah terkait, "Ah, kenapa sih aku jadi PNS? PNS tuh nggak bebas loh. Pemilihan presiden kemarin kan nggak boleh PNS. Pokoknya nggak bisa macem-macem, PNS dikit-dikit viral," gitu kan. Jadi kalian tanamkan kalau kalian menjadi, "Saya ini manusia merdeka, saya itu nggak mau diatur, saya itu ingin mengekspresikan, aku nih kuliah udah sampai S2, S3," gitu kan. Masa aku mau jadi staf lagi di Mahkamah Agung, melayani para pihak. Nah, jadi kalau kayak gitu, kalian nggak mau melayani, masyarakat, ya berarti salah untuk memilih untuk bergabung menjadi, eee, CPNS di Mahkamah Agung. Jadi intinya dari semua itu, kenapa kalian mau jadi CPNS, kenapa kalian mau jadi PNS di Mahkamah Agung, niatkan untuk ibadah sih menurutku, niatkan untuk ibadah. Jadi apapun nanti yang terjadi, misalkan gajinya kurang cocok, ditempatkan di daerah yang kurang terkenal, nggak ada mall-nya, jalanannya jelek, itu disyukuri aja. Karena semuanya itu mungkin ada hikmahnya dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi itu, niatkan kalian daftar itu untuk ibadah. Kalau kalian udah ibadah, kalian belajarnya pasti sungguh-sungguh. Oke, selanjutnya ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya, tulis aja di kolom komentar ya. Lihat dulu, ada nggak? Lombok mana, guys? Lombok juga, Bang. Oke, skip. Kalau kita ngelihat
Pertama ditanya Makhruf, "Bang, jelasin Bang terkait formasi CPNS Mahkamah Agung 2024." Ini aku tidak mewakili Mahkamah Agung ya, disclaimer dulu ya. Ini menurut pendapatku. Jadi aku bukan humas Mahkamah Agung, cuman aku berbagi sharing informasi hasil diskusi bersama teman-teman. Kalau kita ngelihat info terbaru dari sumber YouTube Kemenpan RB, dari kebutuhan 20.000 di Mahkamah Agung tuh, kebutuhan pegawai itu, CPNS itu nanti dibutuhkan 4.949. Sebagian rincian formasi untuk analis perkara peradilan yang diproyeksikan menjadi calon hakim. Jadi kemungkinan besar nanti diterima itu analis perkara peradilan menjadi calon hakim. Jumlahnya berapa Bang? Jumlahnya itu nggak bisa ditentukan sampai nanti kalian tunggu pengumuman dari Mahkamah Agung. Mau dia siapapun ya, mau kalian punya senior atau orang tua yang di Mahkamah Agung tuh, aku hampir menjamin tidak 100% infonya itu valid sampai keluar pengumuman dari Mahkamah Agung. Jadi, berapa Bang formasi CPNS Mahkamah Agung tahun 2024? Belum bisa dipastikan. Cuman gambaran kasarnya, CPNS tuh dibutuhkan 4.949 dan Itu P3K tahun ini itu CPNS dibutuhkan 4.949. mhm, iya Kak, Apa kenapa yang Kak? lagi? Iya? Oke, lanjut ya berarti ya. Tulis di kolom komentar aja boleh. Oh, biar Bang Rifki jelasin dulu. Oke, sip. Oh iya, pertanyaannya nanti di akhir ya? Oke, siap ya. Nah, jadi ini kan, keluar dari YouTube-nya Kemenpan RB gitu ya. Tapi yang fix itu sebenarnya nanti, kalian tunggu aja di website Mahkamah Agung, pantau aja. Biasanya nanti update lah, gampang itu, nanti langsung tersebar di WhatsApp kalian. Terkait, berapa sih kebutuhan formasi yang dibutuhkan Mahkamah Agung. Kalau kita ngelihat memang kebutuhan hakim memang banyak ya, memang 4.949 itu kalau misalkan jadi calon hakim, itu hampir menutupi kekurangan hakim yang ada di Mahkamah Agung. Jadi di gambarannya, lumayan banyak, jadi sayang kalau teman-teman nggak masuk. Aku doakan lah kita 169 yang ada di sini nih, termasuklah, masuk dalam, CPNS tahun 2025. Kalau ujiannya 2024, jadi CPNS tahun 2025. Amin amin ya robbal alamin. Oke, selanjutnya nih, jadi aku tuh pernah gagal di tahun 2018. Berhasil di tahun 2021, banyak adik-adik kelas yang ngajak diskusi, aku bantu, nggak bantu sih, sharing-sharing aja. Di tahun 2023 akhirnya ada sebagian itu yang, "Bang, makasih Bang," lulus gitu kan. Nah, jadi ini, aku kasih lihat gambaran. Jadi kalau soal bentuk soalnya gimana sih Bang? Mungkin ada yang pernah ikut ujian, mungkin ada yang belum. "Bang, bentuk soalnya tahun 2018 itu seperti apa?" Jadi isinya itu tentang isi dalam perundang-undangan, Undang-Undang Peradilan Agama. Misalkan contoh pertanyaan gini, kompetensi absolut peradilan agama diatur dalam Undang-Undang 7 tahun 1989 pasal berapa? Atau Undang-Undang Perubahan Nomor 3 tahun 2006, pasal berapa? A. 54, B. 49, C. 50, D. 51 gitu. Nah, bentuk pertanyaannya seperti itu. Terkait Undang-Undang Peradilan Agama, terkait 54. Undang-Undang Peradilan Umum, ya, terkait peradilan tata usaha negara, terkait peradilan militer. Jadi jadi apa yang kalian lakukan ketika di tahun 2018 seharusnya membaca isi peraturan undang-undang terkait itu. Karena soal-soal yang keluar waktu itu yang keluar. Sedangkan aku kesalahanku membaca hukum acara. Dulu di tahun 2018 itu SKD-ku tuh peringkat 7 nasional. Tapi gagal di SKB karena salah mempelajari gitu. Nggak mempelajari isi dari perundang-undangan itu. Jadi isi perundang-undangan itulah yang ditanyakan. Seperti tadi contohnya. Terus di satu sisi ada tambahan juga terkait apa itu sidang pleno, berapa kali ketukan. Misalkan sidang diskors berapa kali ketukan? A, 1,
B 2, C 3, D berkali-kali. Nah, seperti itu. Terus misalkan ingin membuka sidang, berapa kali ketukan? A 3 kali, B 1 kali, C 2 kali. Mungkin anak-anak organisasi kayak Indira tuh, udah makanannya. Cuman karena aku salah mempelajari di tahun 2018 yang peruntukannya untuk analis perkara peradilan, gagal, gugur di SKB. Ya rasanya ya hancur-hancur dikit lah. Sedih-sedih gimana gitu ya, tapi ya nggak masalah. Eee, Siapa nih, saya 2023 SKD 400 nggak jamin lolos SKB. Nah, benar. Jadi wah ada Rudiger, beknya Real Madrid berarti. Oke, berarti ya itu tahun 2018. Larilah ke tahun 2021. Lulus SKD, berlanjut ke SKB. Nah, di SKB ini soalnya kukira sama dengan tahun 2018 terkait isi-isi undang-undang peradilan agama, peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Ternyata beda jauh banget, sangat-sangat beda jauh. Jadi, soal-soalnya itu pengantar ilmu hukum. Contoh, misalkan, eee, hukum menurut Yahya Harap adalah, nanti banyak tuh pilihannya itu. Satu, eee, hukum progresif, hukum progresif siapa di bawah ini yang termasuk dari, yang menyatakan, punya istilah hukum progresif atau hukum contohnya lain, hukum murni. A. Hans Kelsen. Nah, itu banyak itu pertanyaan di tahun 2021 itu tentang itu, filsafat hukum, pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia. Nggak ada sama sekali undang-undang peradilan agama, peradilan umum. Ada lah mungkin satu 2 soal lah, sisanya itu ya lebih ke pendapat para ahli. Mungkin ya teman-teman di tahun 2021 SKB ya itu pertanyaan. Nah, jadi itu, dengan 2021 itu ada Perma 1 tahun 2021 bahwa diproyeksikan untuk menjadi calon hakim. Jadi tahun 2021 ini bentuk soalnya berbeda dengan tahun 2018. Lalu bagaimana dengan terakhir kali? Nah, 2023. Bagus ya di tahun 2023, kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tuh lebih lengkap dia. Jadi dia lebih lengkap, guys. Jadi dia tuh banyak, ini sedikit aja ya, karena nggak cukup ini di PPT. Dari Undang-Undang Peradilan Umum, Peradilan Tun, Peradilan Militer, Pengadilan Tipikor, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perikanan, Pengadilan Niaga, sampai ada Undang-Undang ITE, Undang-Undang Narkotika, bahkan, eee, Undang-Undang Kepailitan, banyaklah, Undang-Undang Pokok Agraria, banyak. Jadi kalian harus membaca semua isi undang-undang ini dan bentuk pertanyaan itu sama seperti tahun 2018. Dan ini pengalaman dari teman-teman di tahun 2023 ya memang isi perundang-undangan gitu ya. Atau mungkin teman-teman yang udah pernah tes tahun 2023 bisa di teori kemanfaatan hukum jadi Bentam itu kan. Kalau ada materi SKB bisa di-share Mas, oke. Jadi seperti itu, maksudnya gambarannya beda-beda. Nah, kalau di 2021 memang kisi-kisinya itu dikit ya tentang kekuasaan kehakiman, ternyata yang keluar bukan. Nah, jadi nggak ngejamin, eee kisi-kisi yang dibagikan itu sesuai dengan soal-soal. Jadi kita memang kudu belajar dari sekarang, memang mempersiapkannya dengan baik. Jadi itu ya gambarannya tahun 2018 bentuk soalnya seperti apa, tahun 2021 bentuk soalnya seperti apa, tahun 2023 bentuk soalnya seperti apa. Nah, kalau di tahun 2023 ini karena undang-undangnya banyak, maka, sesuailah dengan kisi-kisi di tahun 2023. Next, eee tahapan lolos CPNS. Banyak sih sebenarnya nggak cukup ya sebenarnya waktunya ya. Nanti kita next dilanjut di pertemuan lain mungkin ya. Jadi tahapan gimana Bang? Diceritain katanya tahapan lolos CPNS. Ya pertama yang paling pertama kali menurutku kalian harus masuk grup. Grup apapun itu terkait misalnya kalian mau masuk CPNS Mahkamah Agung, ya ikut aja lah grup, terserah mau ini tadi, "Ayo kita buat grup," kulihat di kolom chat komentar itu kan, boleh, atau grup, alumni kampus biasanya boleh. Grup-grup geng-geng besti-besti kalian boleh ya buatlah grup, ya memang di situ nanti ada update-update info kan, soal tukar-tukaran soal terkini. Ya menurutku dari sekarang kalian bikin grup, misalkan lolos CPNS Mahkamah Agung tahun 2024 gitu. Karena beda Bos, kalau kita sendiri berjuang sama rame-rame itu kadang saling melengkapi kalau rame-rame. Jadi menurutku bagusnya kalian masuk grup apapun itu, kalau biasanya di Telegram lebih banyak, ya masuklah grup di Telegram gitu. Yang memang dia
sama-sama punya visi, misi, tujuan untuk lolos jadi CPNS di Mahkamah Agung. Jadi selanjutnya, nanti kalian tuh ada seleksi administrasi. Aku nggak tahu ya, mungkin aturannya itu berubah-ubah, tapi nggak beda jauh lah untuk seleksi administrasi di kayak kalian bikin surat pernyataan bahwa yang disampaikan ini benar apa adanya, bikin surat pernyataan siap ditempatkan di mana saja gitu kan, sama ya surat kesehatan, ijazah. Nah itu kalau bisa disiapkan dari sekarang. Nah, untuk Bang ijazah dari SD, SMP, SMA, apa gimana Bang? Akreditasinya harus gimana, Bang? Tunggu aja surat dari pengumuman dari Mahkamah Agung, karena mungkin tahun lalu bisa jadi patokan, tapi nggak sama persis, gitu kan. Jadi ya disiapkan aja data-data diri kalian, ijazah, nomor ijazah, KTP, kalau bisa scan-scan dari sekarang lah ya, yang asli-aslinya. Ini aku ngejelasin ini dari Ma'ruf sih katanya, jelasin dari awal. Oke, nanti seleksi administrasi. Pastikan seleksi administrasi ini jangan di awal-awal, jangan di akhir-akhir ya. Maksudnya kalian kalau di awal-awal tuh suka banyak perubahan. Jadi hati-hati, takutnya kalian saking semangatnya, belum waktu untuk update soal, belum masuk untuk nge-upload, berkas, kalian udah nge-upload berkas. Nah, jadi jangan sampai seperti itulah, maksudnya santai aja, misalkan jarak rentang waktu kalian itu harus mengajukan berkas tuh tanggal 1 sampai tanggal 30. Jangan di tanggal 1, jangan tanggal 2, nanti aja lah tanggal 15, tanggal-tanggal 14 gitu. Biar nanti ngelihat ada info-info terbaru terkait siapa tahu ada perubahan dalam administrasi. Terus selanjutnya tabung uang dari sekarang, ambil kelas CPNS. Yang mau daftar tuh kalau nggak salah, kalau angkatanku itu sekitar 16.000, yang kemarin tuh kalau nggak salah 86.000 kayaknya mau daftar ke CPNS Mahkamah Agung nih. 86.000 se-Indonesia, Bos. Ini pinter-pinter mereka, Bos. Kalian kalau misalkan masih main game, oke lah main-main game, tapi kalau nonton apa, rutin drama Korea gitu kan, males baca berita, males baca-baca buku hukum, males latihan soal, rasa-rasaku ya susah lah, kalian kalah lah sama yang lain. Kalau bisa tabung uang, ambil aja kelas-kelas CPNS yang 99.000, 300.000 gitu kan, tabung dari sekarang, nggak nyesal kalian. Jadi pertama itu ambil kelas CPNS, di mana pun Bang, mana kasih rekomendasi dong kelas CPNS yang bagus Bang, semua kelasnya itu bagus, semua kelasnya bagus. Karena intinya ya semakin sering kalian latihan soal, maka semakin info kelas CPNS saya rekomendasi, ya sama aja di mana-mana tuh bagus, Bro. Aku dulu ngambil 2 Kak, 2 ambil 2 yang di Instagram seliweran gitu, di mana aja kalian ambil itu bagus sudah, yakin aku ambil kelas CPNS itu yang pertama. Yang kedua, ubah tontonan kalian di YouTube, misalkan, "Wah aku Bang suka yang stand up comedy Bang, aku suka yang" cobalah ubah sekarang itu ke TWK-TWK lah, ke tes wawasan kebangsaan gitu ya. Ini nanti ya di ujian SKD, ya coba dengar-dengar Privat Al-Faiz gitu, atau enggak, banyaklah bisa CPNS, jadi CPNS, banyak itu kelas-kelas, banyak YouTube-YouTube yang memang dia ngajarin cara TIU, TWK, TKP, nah itu. Ikutin tuh mereka, banyak kelas-kelas YouTube mulai dari sekarang tuh, 2 2, 3 3 video lah sehari lah. Temenku tuh ada yang ambil kelas sampai 2 juta. Ada temenku yang nonton YouTube tuh sehari sampai 5 sampai 10 kali gitu. Dan memang dia kemarin tuh ranking seratusan, ranking puluhan mereka, 36, 37. Jadi memang effort-nya itu ya usaha tidak mengkhianati hasil. Jadi pentinglah, buat temen-temen itu, kalau bener-bener, "Bang, gua mau ibadah Bang, gua mau jadi PNS, mau beribadah, mau kerja aku ibadah gitu, mau jadi mantu idaman, mau biar bisa ngelamar orang." Ya ambil kelasnya sungguh-sungguh gitu, tabung uang dari sekarang. Mungkin kalau udah mau SKB sambil lihat kisi-kisi, "Bang, kapan buka lagi beli SKB-nya?" Tontonin YouTube aku, YouTube Bang Rifki. Oh, terima kasih. Nggak ada, aku terkait SKB, nggak SKD. Yang ini SKD dulu, kalian fokus ke SKD dulu, baru nanti ujian SKD. Ujian SKD ini ada 3, TWK, TIU, sama TKP. Di zamanku yang susah itu TWK, tes wawasan kebangsaan. Karena dikira soal hafalan, ternyata berubah menjadi pemahaman. Contoh soal pemahaman itu dikasih cerita. Dari kisah cerita ini, manakah yang termasuk, ke dalam pengamalan nilai-nilai sila ke-1 kah dia, nilai sila ke-2 kah, ke-3, ke-4, atau ke-5. Nah, di situ pemahaman. Jadi TWK. Untuk tahun selanjutnya, di tahun 2023 kemarin, mereka banyak belajar TWK. Ternyata mereka pada banyak gugur di TIU, tes intelijensi umum. Jadi kalau TWK tadi wawasan kebangsaan kayak sejarah PPKI, sejarah
perperangan di Indonesia, pengamalan nilai-nilai Pancasila, terus ada TIU, tes intelijensi umum kayak aritmatika bilangan, deret angka, terus gambar. Nah, kemarin tuh banyak yang gagal karena gambar, susah membedakan gambarnya. Jadi gambar tuh kayak diputar-putar, bagaimana cara membentuk kubus dari gambar ini, mana yang cocok. Nah, itu kalian lihat aja di YouTube banyak lah. Kalau enggak ambil buku-buku, biasanya tuh psikotes, itu banyak buku-buku terkait, eee, gambar-gambar tersebut. Nah, itulah yang kalian, eee eee, nah, TWK, oh ya, heeh. Nah, iya itu, jadi TIU tuh jadi kita nggak bisa meremehkan. TWK, TIU, TKP, dan ada juga yang ternyata dia rendah di TKP. Jadi kita nggak bisa meremehkan, "Mana Bang yang harus kuunggulkan?" Sebenarnya dulu aku pakai strategi kayak gini, aku pakai strategi, aku harus pinter di TIU, karena anak-anak yang ngambil hukum biasanya masih hitung-hitungan. Jadi aku, "Wah TIU gimana caranya tinggi nih?" Karena ya, apa, anak-anak hukum tuh biasanya dari IPS, ngambil hukum. Kenapa ngambil hukum? Biar nggak ada matematikanya. Nah disitulah itu peluang, makanya aku belajar matematika sungguh-sungguh. Nah, inilah ya buat teman-temannya, jadi jangan pernah ngeremehkan TWK, TIU, atau TKP gitu. Ada temenku di sini, adik kelas masuk nih kayaknya di sini nih. Jadi dia nilainya 400-an ke atas kemarin SKD-nya. Kemarin tuh 368 aja kan masuk, 38 berapa gitu, 380 berapa gitu, masih bisa lanjut SKB ya. Nah ini dia udah 400-an nilainya, tinggi, cuman TIU-nya rendah gitu kan. Jadi akhirnya nggak lulus, ya sayang kalau gitu kan. Nah makanya dari sekarang bener-bener teman-teman, belajarnya sungguh-sungguh gitu. Nah tadi juga ini ya, kalau aku ya, di 2018 aku tuh milih jalur cum laude. Jadi aku gugur karena saingannya mungkin pinter-pinter. Di tahun 2021 aku ambil jalur umum, ternyata keterima. Ini pendapat pribadi, nanti Indira kalau mau pendapat lainnya ya, kalau bisa kalian ambil yang umum aja, jalur umum. Biasanya jalur umum tuh banyak kuotanya. Aku saranin ambil umum aja walaupun nilai kalian tuh, ya layak lah untuk masuk ke cum laude gitu ya. Ya, aku kemarin, IPK 3,9 aku tetep ngambil aja ke jalur umum gitu kan, ya nggak apa-apa lah, nggak ada larangan kan, jadi ngambil itu. Selanjutnya ambil kelas SKB. Nggak cuman kelas sih, kelas mana Bang SKB Bang? Di mana aja, apapun itu, ambil. Misalkan kalian lolos dari ujian SKD gitu ya. Nanti di ujian ya ambil aja kelas SKB, buku-buku yang dijual di Shopee terkait analis perkara peradilan. Kalau kalian ada uang beli, invest ke ilmu. Nggak ada ruginya kalian investasi ke ilmu. Buku-bukunya itu pasti berguna untuk ke depannya. Jadi jangan pernah ya ini kalian investasi lah, maksudnya gagal di 2018 ternyata berfungsi bagi aku di tahun 2021 gitu kan. Gagal jadi analis perkara peradilan ternyata, Tuhan tuh ngasih takdir aku jadi calon hakim gitu kan. Jadi nggak ada sia-sia aku beli buku CPNS yang tebel-tebel berbanyak-banyak gitu kan. Ya nggak masalah lah. Nah nanti ketika ujian SKD dinyatakan lulus dari passing grade, ambil kelas SKB, kalian nanti lulus jadi SKB, nanti ada pengumuman. Di pengumuman ini, kalau nilai kalian tuh nggak sesuai, maka nanti bisa ngajukan masa sanggah, dibunyiin masa sanggah, ya. Kalau masa sanggah sudah diumumkan siapa aja yang lulus, nanti disuruh pemberkasan. Pemberkasan itu ya kayak kalian suruh bikin surat kesehatan jasmani dan rohani, menyatakan kalau kalian sanggup ditempatkan di mana saja, kalau tidak mengambil maka denda 15 juta. Nah, nanti aturan ini maksudku nanti mungkin tahun ini akan berubah dari sebelumnya. Jadi nanti ini gambaran kasarnya aja, untuk lebih detailnya lagi nanti tunggu aja pengumuman di Mahkamah Agung, di website Mahkamah Agung. Nanti setelah kalian udah selesai masa sanggah, baru nanti kalian di penempatan. Penempatannya siap ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia. Jadi, inilah gambaran kasarnya. Jadi, tahapan apa sih Bang, gimana caranya aku supaya lolos CPNS di Mahkamah Agung? Oh, aku balikin lagi sini. Jadi ada, pertanyaannya di akhir nanti ya, "Bang, jadi ikut kelas online pas SKD apa SKB-nya mending Bang, cerita kamu ya sip bagus. Nih, aku lanjutin ya. "Ngerjain yang mana dulu Bang?" Sambil ku anu ya, oke. "Ngerjain yang mana Bang?" Ini sambil kujawab kan aku sampai 15 9 menit ya. "Ngerjain mana Bang, TWK, TIU, atau TKP?" Kalau aku lebih urut. Ya jadi tips dikit ya, aku tuh lebih urut ngerjainnya. Jadi ngerjain aja dari TWK, kerjain dari awal, urut 1 sampai 100 kalau aku ya. Ada yang dari TKP, kalau aku urut aja. Terus kalau kalian nggak bisa, nanti bisa ditandain, habis ditandain kalau kalian nggak bisa, nanti kalian itu mending dijawab aja sembarang, takut waktu kalian habis. Jadi misalkan nggak bisa, 1 bisa, 2 bisa, 3 bisa,
yang keempat misalkan nggak bisa. Kalau keempat ini nggak bisa, kalian jawab aja misalkan C, terus tandain langsung jawab nomor 5. Nah, aku main kayak gitu. Nanti kalian tandain mana aja nomor-nomor yang kalian belum bisa, kalau waktunya masih ada, nanti di-review ulang. Jangan sampai juga gini, gimana caranya satu soal tuh kurang dari 1 menit kalian ngerjain. Nah, itu harus penting. Kalau kalian udah, "Wih, lama betul nih ngitung-hitungan nih." Udah jawab aja sembarang, next next next, gitu. Jadi itu saranku urut, terus, eee terus, urut, terus kalian kasih tanda, kalau saranku gitu. Makin banyak saingan yang umum nih, waduh, ya nggak apa-apa lah, umum tuh banyak biasanya, misalkan misalkan diterima 200 yang cum laude, 1.400 yang umum, ya mending ke umum. Bang, ceritakan wawancara substansi hukum dan bahasa Inggris ya, Bang. Iya, kalau misalkan kalian nanti tipe soalnya tuh sama dengan tahun 2021. Nanti kapan SKB? Tadi ya, SKB itu ada 3 kalau di tahun 2021, ada SKB CAT, soal 100 soal dalam jangka waktu 90 menit, itu substansi hukum. Yang kedua itu ada wawancara bahasa Inggris dan wawancara substansi hukum. Nah, wawancara bahasa Inggris dan substansi hukum dulu, ini, sebenarnya subjektif dari, pemateri ya, subjektif dari pewawancara. Jadi kita nggak bisa nentukan, aku tanya-tanya ke teman-teman tuh berbeda-beda, cuman intinya contoh, basic aku hukum keluarga, yang ditanya terkait hukum keluarga, basic kamu misalkan, eee, hukum pidana, yang ditanya pasti hukum pidana. Aku pertanyaanku kemarin, "Mana, kamu mana? Hukum keluarga, Pak." "Oh, hukum keluarga. Apa yang dimaksud dengan asas personalitas Islam?" Satu, apa yang hukum acara perdata di peradilan agama itu apa sih? Nah, nanti aku jawab, menurut pasal 54 Undang-Undang 7 tahun 1989, eee hukum acara perdata yang berlaku adalah hukum acara yang berlaku di, peradilan umum dan yang diatur secara khusus di undang-undang ini. Ah, kalau salah nanti dibenerin ya. Ya seperti itu, maksudnya oke, terus ditanyain, "Kamu lulus tahun berapa?" "Tahun 2018," gitu kan. Oke, berarti udah lama. Ditanyain lagi, "Apa saja, jenis-jenis perkara yang ada di mahkamah syariah?" Ada kholwat, zina, ikhtilat, nah qadzaf, pemerkosaan, banyak. Jadi banyak yang ditanya pokoknya terkait tentang hukum Islam. Begitu juga yang hukum pidana ya terkait hukum-hukum pidana, nah gitu. Kalau saya perdata ya tanya paling, "Kamu tahu nggak bukunya M. Yahya Harab SH, Hukum Acara Perdata?" "Tahu." "Coba jelaskan, tahapan persidangan." Nah, seperti itulah ya, eee, pertanyaannya, gambaran. Nah, terus yang wawancara bahasa Inggris pertama pasti disuruh kenalin diri. Nah, di SKB di substansi hukum aku juga ditanya terkait, "Bisa bahasa Inggris nggak?" "Just so-so, biasa-biasa aja," aku bilang kan, "Just so-so, Sir." Oke, ya sudah nanti ditanya bahasa Inggris, ditanya, "Coba kenalin diri." Ya kenalin dirilah. Ya itu biasalah, Kak, kalau aku bikin konsep, nah nanti ditanya apa, aku jawabnya apa, ya seperti itu, nanti apapun pertanyaannya kuarahkan seperti itu, apapun pertanyaannya kuarahkan ke konsepku. Jadi pertanyaannya pertama terkait kenalin diri kamu, nanti bersambung gitu. Setelah kita kenalin diri, nah aku ceritakan, "I have a married, 3 months ago." "Oh, kamu baru nikah," katanya. "Coba, I wanna hear about your wife." Aku jawabkan, "Oh, my wife is a teacher but not a really teacher like, teach, math or, science or the other, but, teach about the Quran, how to read Quran with, metode Umi." Jadi ya jawab-jawab aja lah pakai bahasa Inggris kamu juga nggak masalah, nggak tahu, mana verb to-nya, ya santai-santai aja lah, yang penting tuh kalian lancar, nggak pakai bahasa Indonesia, nggak, ya percaya diri aja lah, paling itu udah konsep jawabannya. Ya gitu ya, kalau yang nggak bisa, tapi kayaknya generasi Z kalian ini, generasi milenial nih bahasa Inggris itu ya kayak makanan sehari-hari kayaknya. Oke. Masih ada 6 menit lagi, kujawab sebagian ya. Cek kesehatan itu di bagian mana, Bang? Nanti kalian disuruh ke rumah sakit yang dokternya PNS yang memiliki NIP di tahap pemberkasan. Penempatan bisa jadi kepala militer tiap hari harus push up, ya mungkin ada juga teman-temanku yang di peradilan nggak tahu ya, maksudnya ada juga ini peradilan militer, bukan analis perkara peradilan maksudnya. Sering kehabisan waktu, Bang, pas SKD. Kalian sering-sering latihan soal, biasanya latihan soal dari les bimbel yang 99.000, yang tryout bimbel gratis, ikut-ikutin aja itu semua.
itu ya kalian dilatihnya di situ gitu. Biasakan baca itu cepet gitu, biasa baca cepet kalau ada pertanyaan bahasa Indonesia yang panjang tuh baca bawahnya dulu gitu kan. Biasain kalian baca-baca, eee, jawaban dengan cepat, anggap aja kalian itu pokoknya kalau nggak boleh ngerjain satu soal itu lebih dari 30 detik, kalau kayak gitu. Jadi gimana caranya kalian baca bentar aja, kalau nggak lihat dari jawabannya mana yang beda sendiri, nah salpok logat Bang Rifki kayak teman saya orang Balikpapan. Nah itu sudah, itu bahasa Balikpapan. "Bang, ada nggak peluang untuk penempatan daerah asal?" Ada lah peluang lah, kecil. Tapi ya biasanya mereka yang sudah menikah, suaminya misalkan hakim di daerah mana, ditempatkannya nggak jauh-jauh, atau jaksa PNS di daerah mana, biasanya nggak jauh-jauh. Atau enggak kalian peringkat 3 besar, kayaknya 3 besar temenku tuh kemarin peringkat 2 ditelepon ya sama Mahkamah Agung. Ya kalau bisa belajar sungguh-sungguh, maka, dari mana tahu Abang SKB Kits-Kits tahun 2021-nya, nanti ada pengumuman dari Mahkamah Agung. Nanti pengumuman dari Permenpan RB, nanti ya nanti Mahkamah Agung tuh juga mengumumkan di website-nya. Oke. Minimal nilai berapa dinyatakan lulus, Mas? Nanti lihat aja lah di aturan yang terbaru ya, takutnya aku ngeluarin pendapat, beda-beda gitu. Nanti tunggu aja, nanti misalkan ada batas TIU 85, TKP misalkan 160. Nah, itu nanti berubah lah, takutnya ada aturan baru, nanti ditunggu aja. Oke, 4 menit lagi. Bang, gimana sih bahasa Inggris? Saya lemah ya tadi ya, bahasa Inggris kalian bikin konsep sendiri, apapun pertanyaannya aku arahkan ke situ. Ya, misalkan tadi aku ngebahas tentang istriku, oke, habis bahas istriku baru kalian lihat kemampuan kalian, aku di mana, misalkan aku hafiz Quran 30 juz, baru aku bayangin, "Ya terus kesibukanmu apa?" Ditanya, eee eee, "I have a organization, the name is, Basecamp Tahfiz in Balikpapan," aku bilang kan. "Hah, Basecamp Tahfiz?" Baru ditanya, eee, "Have you memorized about Quran?" Tanya gitu kan. "Yes, alhamdulillah," aku bilangin kan. Eee, "How much?" 30 juz, 30 juz gue bilangin kan. Baru dia bilang, sudah." Dia nggak nanya hukum, makanya tanya sih hukum, "Do you know about SIPP?" "Yes, I know." Ya aku jelasin pakai bahasa Inggrisku yang nggak seberapa jugalah. "Berapa lama Bang, sekiranya untuk persiapan SKD?" Dari sekarang, aku dari tahun 2018 aku, keterimanya baru tahun 2021. "Bang, Cakim berarti wajib TOEFL ya?" Beda dari 2023. Kalau peraturannya masih merujuk ke tahun 2021, bentuknya gitu kan, ya berarti wajib TOEFL gitu. TOEFL bisa make karena kemarin nggak ada aturannya TOEFL harus bagaimana, ya selama kamu punya TOEFL dari PARE, aku pernah di PARE ya, jadi dari PARE itu kadang ada ya, itu juga nggak apa-apa, atau dari kampus kan kayak kita kalau mau lulus kan harus ada skol TOEFL-nya ya, jadi bisa make itu juga. "Bang, mau tanya terkait syarat TOEFL yang digunakan." Nggak ada ketentuannya sih. Jadi menurutku bisa-bisa aja, pokoknya kalau ada yang salah Indira yang nanti yang membenarkan. "Oh 2 menit lagi Kak, pengalaman untuk bisa jadi hakim MA itu pengalamannya seperti apa?" "Oh benar memang harus punya pengalaman jadi hakim." Pengalaman hakim Mahkamah Agung pengalaman seperti apa? Benar memang harus punya pengalaman jadi hakim dulu ya di PA atau PN. Kalau jadi hakim Mahkamah Agung, hakim MA, nanti kalian lihat aturannya lah ya. Yang setahu aku tuh dia pasti harus minimal S2 pendidikannya. Ya, "Bang, ada pertanyaan seputar pengalaman kerja nggak saat wawancara kalau misal nggak linear, Bang?" "Iya ditanyain, aku sebelumnya apa?" Aku bilang, "Aku tadi kan ngurus organisasi Basecamp Tahfiz Quran, like, tahfiz host, rumah tahfiz," aku bilang gitu. "Bang, maaf mau nanya jikalau sejarah pengumuman penempatan sampai pengumuman kelulusan berapa lama?" Ya 2 sampai 3 bulan lah, karena yang lama itu menentukan NIP-nya. 1 menit lagi. "Berarti Bang untuk di APP nggak dites baca kitab kuning ya, Bang?" Nanti kalian setelah misalkan ini, jadi diprioritaskan jadi hakim dan sama skemanya dengan tahunku, nanti di tes baca kitab kuning itu nanti kan kalian lulus nih, misalkan amin, semuanya amin, lulus kalian jadi analis perkara peradilan, nanti ada tes lagi untuk menjadi calon hakim. Tesnya apa aja? Psikotes, kesehatan, wawancara, sama CAT, SKB, misalkan aku mau ke peradilan agama. Jadi terkait tentang, hukum-hukum di peradilan agama. Kemarin tuh banyak kompilasi hukum Islam sama undang-undang perkawinan. Oke, sampai situ kalau udah dinyatakan lulus, masih belum ada tuh baca kitab kuning, nanti kalian dipanggil, kayak aku sekarang lagi melaksanakan pendidikan, eee, calon hakim terpadu. Di sinilah nanti kalian dites baca kitabnya, diajarin dikit, aku bikin kelompok, tiap selesai sholat Isya itu belajar baca kitab, nanti diujiankan sama pemateri di kelas. Formasi MA apa aja, Kak. Nanti ya, po
karena bukan Humas Mahkamah Agung, nanti tunggu aja pengumuman dari Mahkamah Agung. Cuman kalau lihat dari aku tuh ada dulu itu ada pengelola perkara, analis pelaporan dan perencanaan, ada pranata peradilan, ada analis perkara peradilan. Nanti kalau S2, nanti kalau sudah keterima Cakim bisa diakuin dah. Kalau aturan yang terbaru ini dia itu bisa diakui kalau nggak salah penyetaraan itu setelah diangkat jadi hakim. Info kelas SKB Bang. Oh ya, siap siap. Oke, 20.15. Nanti pertanyaannya sisanya mungkin dijawab oleh Indira. Nanti juga ada sesi tanya jawab ya. Oke, Mbak Indira yang jawab. Gimana, moderator? Baik, alhamdulillah Mas. Sepertinya materinya sungguh sangat luar biasa sekali ini. Kalau saya mendengarkan dari tadi itu dari Mas Rifki cukup memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita-kita baik dari yang masih mahasiswa maupun sekarang sedang menempuh Cakim juga ataupun CPNS maupun dari fresh graduate itu sangat inspiratif Mas. Keren sekali ini materinya dari panjenengan. Untuk saya menjelaskan sedikit lagi ya Mas ya, bagi teman-teman ketentuan peserta dalam webinar ini bisa dibaca ya, bisa dibaca di grup sama di room chat tadi juga sudah ada mengenai ketentuan peserta dalam webinar untuk mematikan mikrofon ketika narasumber sedang memaparkan materi agar nanti kita juga sama-sama nyaman dalam belajar bersama ini. Kemudian untuk pertanyaan alhamdulillah tadi juga Mas Rifki ya Mas ya secara spontan menjawab dari teman-teman yang sudah memaparkan pertanyaannya masing-masing melalui room chat. Sudah dijawab sebagian sama Mas Rifki secara spontan. Dan mungkin untuk pertanyaan bagi pemateri satu bisa disampaikan di akhir, nanti melalui raise hand untuk beberapa pertanyaan tercepat. Gitu. Selanjutnya, kesimpulan dari pemaparan materi oleh Mas Rifki tadi bahwasannya alasan menjadi PNS itu harus ditanamkan pada diri kita masing-masing. Sebenarnya apa sih alasan kita untuk mau jadi PNS itu sendiri? Dan kita sebagai PNS yang paling utama dari Mas Rifki tadi itu memaparkan untuk siap ditempatkan di mana saja di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari pelosok pulau-pulau sampai pelosok negeri itu di istilahnya lebih aneh Mas ya, lebih ditekan lagi itu menjadi alasan untuk menjadi suatu alasan yang harus dikuatkan lagi bahwasanya jadi PNS itu harus siap untuk ditempatkan di mana-mana saja. Kemudian jadi PNS sendiri itu juga nggak boleh macam-macam ya Mas ya, kita istilahnya berada di bawah pemerintahan negara tersendiri, misal kita dari ini instansi hukum ya di bawah Mahkamah Agung begitu. Kemudian Mas Rifki juga menjelaskan mengenai beberapa kisi-kisi atau gambaran pada ujian CPNS sendiri dari 2018, 2021, 2023 yang dimana itu cukup bisa jadi acuan pembelajaran ya Mas ya bagi ujian selanjutnya, ujian CPNS selanjutnya agar lebih matang untuk mempersiapkan. Namun kita juga tidak boleh terpaku dalam satu materi atau satu kisi-kisi saja karena kisi-kisi ini berbeda-beda. Ujian yang keluar itu beda-beda saat diujikan dari tahun ke tahun. Kemudian juga dikasih tips tahapan lolos CPNS ala Mas Rifki yang dari A sampai Z tadi cukup banyak dan menurut saya sendiri untuk mendengarkan materi yang disampaikan Mas Rifki tadi sangat inspiratif sekali Mas, tahapan lolos CPNS ala Mas Rifki itu sendiri. Mungkin tadi seperti yang sudah saya sampaikan, banyak pertanyaan yang disampaikan di room chat dan dijawab sempurna oleh Mas Rifki, itu alhamdulillah. Dan untuk teman-teman yang masih mengajukan pertanyaan masih diberikan kesempatan di akhir nanti ya, nanti ada sesi tanya jawab sendiri untuk penyampaian pertanyaan dari teman-teman peserta. Baik, selanjutnya adalah pemaparan dari narasumber kedua yang mungkin apakah sudah terhubung kepada Mbak Indira? Sudah terhubung. Oh, baik Mbak, sepertinya ini Mbak Indira ini kita satu alma mater ya Mbak ya, UIN Raden Mas Said Surakarta nggih. Dan alhamdulillahnya juga
satu organisasi juga sepertinya di dulu Demisioner Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam ya Mbak ya. Ya, betul sekali. Ya, alhamdulillah sekali. Ya mungkin saya juga melihat dari Mbak Indira sama Mas Rif ini mungkin sudah teman dekat atau sudah teman karib lah dalam CPNS Cakim ini, yang pasti nantinya akan lebih asik sekali kalau kita melanjutkan pemateri yang kedua ini yang istilahnya satu frekuensi dalam satu tema yang sangat sangat fenomenal tentunya tentang trik lolos CPNS Mahkamah Agung pada malam hari ini. Baik, kita sambut saja langsung untuk pemateri kedua kita, Saudari Indira Rahma Anissa SH, yang sekarang sedang menjalani pendidikan calon hakim Pengadilan Agama Pekalongan. Kepada Mbak Indira Rahma SH, kami persilahkan. Baik, apakah suara saya sudah terdengar, teman-teman? Aman, Mbak? Sudah? Aman. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum memaparkan tentang materi, izin kepada Bang Rizky selaku suhu saya. Jadi beliau lebih berpengalaman banyak. Di sini saya cuma sharing aja teman-teman. Di sini saya tidak ada niatan untuk menggurui ataupun merasa lebih dari apa, enggak. Bukan seperti itu. Di sini kita sharing bareng-bareng. Kita mungkin pengalaman saya ini kedepannya akan bisa memberikan semacam petunjuk-petunjuk kecil, bukan petunjuk besar. Jadi mari kita di sini diskusi bersama. Baik, ya ini langsung saja. Nah, ini CPNS Mahkamah Agung tahun 2021 itu adalah CPNS pertama saya. Saya pertama kali tes CPNS itu di tahun 2021. Dan alhamdulillah pada saat itu langsung keterima karena saya menerapkan beberapa ini mengapa menjadi sangat penting karena itu akan menentukan langkah kita selanjutnya. Ini udah ke-share kan? Ke-share, Kak. Oke, yang pertama adalah teman-teman semua yang sarjana hukum ini silakan untuk mempelajari semua informasi terkait formasi dari CPNS tersebut. Lalu memilih mana sih yang teman-teman minat dan harus sesuai dengan jurusan teman-teman. Dan memilih formasi dengan rasio peluang yang tinggi dan hindari semua formasi yang semua jurusan. Dan memilih formasi dengan kualifikasi yang sulit. Ini saya terapkan, waktu itu aku nerapin, aku petain semua mana sih yang, waktu itu kan aku S1 Hukum Keluarga Islam. Jadi jujur itu lebih sempit daripada S1 Hukum. Kalau S1 Hukum dia bisa kemana-mana teman-teman, dia bisa ke kejaksaan, dia bisa ke BPN. Pada saat itu S1 Hukum Keluarga Islam itu hanya ada di 3 instansi kalau tidak salah. Yang pertama adalah Mahkamah Agung, yang kedua adalah Kemenak, dan yang ketiga sepertinya BRIN kalau tidak salah. Dari ketiga lembaga ini tentunya aku akan memilih yang paling besar formasinya, dan formasi paling besar pada saat itu adalah Mahkamah Agung dengan jumlah formasi 1.500. Di situ adalah analis perkara peradilan dalam kurung calon hakim. Nah, calon hakim waktu itu jujur tidak terbayangkan sebelumnya menjadi seorang calon hakim, karena waktu itu mikirnya cuma yang penting lolos, yang penting jadi PNS di Mahkamah Agung. Selanjutnya, nah, kenapa Mahkamah Agung? Jawabannya sudah saya sampaikan tadi, bahwa kenapa Mahkamah Agung, karena yang menerima jurusan S1 Hukum Keluarga Islam pada saat itu dengan formasi yang besar adalah Mahkamah Agung. Lalu setelah saya masuk ke Mahkamah Agung, ada beberapa hal yang menjadikan saya merekomendasikan Mahkamah Agung untuk teman-teman coba di seleksi selanjutnya, di CPNS tahun depan. Kenapa? Ini adalah tabel kekurangan hakim, tapi hanya pada pengadilan agama.
Jadi di Mahkamah Agung kan ada Badan Agama, ada Pengadilan Negeri, dan ada PT UN, dan ada Peradilan Militer. Dan ini adalah data kebutuhan hakim yang dianalisis pada tahun 2021. Ada kekurangan sekitar 5.554. Jadi untuk mencapai kondisi ideal suatu satuan kerja di Mahkamah Agung, di Pengadilan Agama sendiri, itu membutuhkan 5.554. Dan jumlah ini tentunya akan meningkat. Dia meningkat setiap tahunnya. Dia meningkat di tahun 2024, kemarin data terbaru itu meningkat menjadi 6.500. Jadi Mahkamah Agung membutuhkan banyak sekali hakim untuk mengisi kekurangan-kekurangan tersebut agar supaya kondisi satuan kerja di setiap satuan kerja itu menjadi ideal. Jadi tidak ada hakim yang overload kerjaan, tidak ada hakim yang sakit karena banyak kerjaan, banyak lembur, dan banyak putusan. Baik, selanjutnya, nah ini tahapan seleksi CPNS. Ini sudah dijelaskan banyak sama Bang Rifki, dan itu sudah sangat jelas ya teman-teman, bahwa tahapan seleksi CPNS itu ada banyak, dan kalau di sini aku mencoba mempersempitnya menjadi 3 tahapan ini. Yang pertama adalah administrasi, yang kedua SKD, yang ketiga adalah STP. Kenapa administrasi menjadi seleksi? Karena ada temanku beberapa yang dia itu justru gagalnya itu hanya di administrasi. Nah ini tips dan trik ketika di seleksi administrasi. Yang pertama adalah teman-teman semua harus membaca persyaratan. Persyaratan itu harus dibaca secara teliti, berulang-ulang, dan teman-teman harus cermat yang dipersyaratkan itu apa. Lalu memenuhi semua dokumen persyaratan itu sesuai dengan ketentuan, dan apabila ada hal yang ragu, teman-teman bisa melayangkan ke helpdesk. Waktu itu aku di Twitter atau di WhatsApp. Temanku ada, dia tidak bisa lolos ke tahap SKD hanya karena background fotonya itu kalau tidak salah warna. Misal ditentukan biru, temanku ini malah merah. Dan itu dia langsung tidak bisa melanjutkan ke SKD. Ada lagi juga yang hanya karena menulis, kita kan formasinya waktu itu analis perkara peradilan. Dia menulis analisis perkara peradilan. Dan itu juga tidak lolos. Jadi sebelum kita membicarakan hal-hal besar terkait SKD, bagaimana SKB, bagaimana nanti seleksi cakim, kita harus tetap pada detail-detail kecil yang justru itu bisa menjadi semacam kerikil yang membuat langkah teman-teman semua bisa saja tidak lancar atau tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Jadi tetap harus detail di hal-hal yang kecil. Misal surat lamaran harus ditulis tangan, tapi kalian teman-teman ketik itu juga tidak lolos administrasi. Jadi hal-hal kecil seperti itu harus dipertimbangkan dan harus benar-benar dicermati. Selanjutnya, nah SKD. SKD ini ada beberapa tips sebenarnya yang aku rangkum di sini. Yang pertama, SKD itu kan materinya baik ya teman-teman. Ada TWK, TIU, sama TKP. Nah, waktu itu aku sengaja, waktu itu aku lulus tahun 2020 bulan September, dan aku sengaja tidak mencari pekerjaan hanya untuk mempersiapkan seleksi CPNS. Waktu itu aku nggak apply kerja kemana-mana, jadi aku benar-benar di rumah dan melakukan beberapa kegiatan yang bermanfaat dan belajar CPNS. Nah, ada beberapa tips yang aku rumuskan waktu itu. SKD sepertinya aku belajar sekitar 3 atau 4 bulan sebelumnya. Jadi yang pertama adalah kita bikin mapping. Aku waktu itu bikin mapping terkait materi-materi apa saja yang harus aku pelajari. Setelah dibuat mapping, akan dibuat jadwal. Jadi setiap materi SKD itu aku perdalam satu persatu. Jadi hari ini misal materi tentang ini aku pelajarin, terus nanti aku pertajamnya di latihan soal. Itu terus seperti itu terus. Jadi tidak ada satupun materi yang terlewat. Yang kedua adalah memperbanyak tryout SKD secara online. Nah, ini yang penting. Tapi waktu itu aku lebih memilih memperdalam dulu, baru setelah mulai memahami materi ini, aku perbanyak tryout SKD di secara online. Kan banyak tuh, ada yang ayo CPNS, yang jadi ASN.
Itu untuk melatih apa? Ternyata itu untuk melatih manajemen waktu. Dan pada saat itu aku bisa habis tryout itu sekitar 170-an tryout yang pernah aku coba. Itu aku tulis skornya satu persatu. Tryout hari ini skor segini. Jadi aku melihat ritme nilaiku. Oh, ritme nilaiku segini, segini, segini. Oh, turunku ternyata misal waktu itu kan aku dari IPA. Jadi TIU insya Allah aman. Oh, turunku ternyata di TWK. Oh, berarti aku harus memperdalam TWK. Oh, ternyata TKP gini, gini, gini. Nah, itu tryout itu sebenarnya membantu banyak. Yang pertama, kita tahu kelemahan kita di mana. Yang kedua, kita tahu manajemen waktunya. Jadi kan ada waktunya. Jadi kita terbiasa bekerja, kita terbiasa mengerjakan soal itu dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi kita ketika SKD beneran, kita nggak akan apa namanya, nggak akan bingung, nggak akankah, ih, kok waktunya habis. Nah, gitu. Dari kita tahu nih kelemahan kita, oh ternyata aku kok kurang ya, kok ternyata kok aku apa namanya TBK-nya kurang. Kita bisa memetakan urutan mana yang tepat ketika Bang Rif kita karena aku mengetahui TIU itu pasti kan sulit dan membutuhkan waktu yang lama meskipun aku dulu dari IPA. Aku merasa TIU itu membutuhkan waktu penanganan yang lebih lama. Karena aku tidak mau berlarut-larut di TIU yang lama itu, maka aku harus udah apa ya istilahnya mengkantongi TWK dulu. Jadi TWK aku pegang dulu. TWK diselesaikan dulu. Jadi pertama yang aku kerjain adalah TWK. Setelah TWK, aku ke TKP. Nah, ke TKP. Setelah TKP selesai, baru ke TIU. Waktu itu skor SKD-ku 444. Ketika SKD ya, ketika aku SKD nih, ketika melihat soalnya, nggak ada yang keluar. Apa yang aku pelajari, maksudnya keluar real soal yang sama. Yang aku pelajari itu nggak ada. Itu full kayak kita harus nalar, soalnya deret itu bisa beribu-ribu. Jadi waktu itu kalau TWK, aku baca. Dan benar kata Bang Rifki tadi, kita harus membiasakan diri untuk membaca cepat, tepat. Bukan hanya cepat, kan kadang kita karena nggak fokus ya kita baca cepet tapi kita nggak tahu nih ini maksudnya apa, kita ulangin lagi. Nah, pengulangan kita membaca itu sudah mengganggu waktu. Jadi usahakan kalau tes itu benar-benar kamu ngomong ke diri kamu, ayo kamu harus fokus hari ini, kamu harus sekali baca dan kamu harus bisa menemukan jawaban di sekali baca itu. Jadi kamu harus fokus. Jadi aku waktu itu gitu TWK aku baca benar-benar fokus, dapat jawaban, dapat jawaban. Nah, ini ada yang tips keempat, kerjakan soal yang lebih mudah terlebih dahulu. Kalau aku gitu dulu. Jadi sekali aku ngerasa ini soal itu sulit, jadi kita harus membangun feeling dengan soal. Cara ngebangun feeling dengan soal itu dengan gimana? Dengan banyak latihan, dengan banyak tryout. Jadi kita tahu feelingnya. Ah, ini soalnya kayaknya susah. Skip. Kalau aku ya. Tapi nggak aku jawabin dulu, jadi aku skip. Skip. Kan itu kan nanti kan ada kedetek tuh mana yang belum keisi kan. Nah, ketika soal mudah udah selesai, itu TWK, aku balik lagi ke nomor itu, oke, selesai. Terus langsung ke TKP. Nah, kalau di TWK gitu ya, jadi teman-teman harus fokus dan harus mindsetin dalam diri kalau sekali baca langsung dapat jawabannya. Tapi kalau TKP, perhatiin deh, sebenarnya ini apa ya, trik dan tips yang aku baru sadar ketika aku keluar dari ruangan SKD itu. Di setiap TKP itu pasti ada kayak semacam kriteria. Jadi ini dia membicarakan misal tentang pelayanan publik. Nah, teman-teman ketika ngerjain TKP itu sebenarnya kalau ada polanya, itu teman-teman baca soalnya, teman-teman lihat kriterianya tentang apa. Misal tentang pelayanan publik. Langsung jawaban yang selain pelayanan publik itu pasti skornya itu nggak maksimal. Misal tentang teknologi, teman-teman singkirin. Teman-teman pilih jawaban yang benar-benar dia itu tentang pelayanan publik. Seperti itu terus. Jadi setiap baca TKP langsung lihat kriteria tugas, kriteria itunya, apa namanya TKP-nya dia itu tentang apa. Langsung fokus ke sana. Oh, tentang ini. Tentang pelayanan publik, tentang anti radikalisme atau apa itu teman-teman langsung tentang ini karena apa TKP itu sebenarnya tipis-tipis, benang merahnya itu tipis-tipis begitu ya. Jadi kalau TKP aku menerapkan seperti itu. Terus kalau TIU karena waktu itu aku MIPA jadi kebanyakan sudah tertolong dengan kebiasaan menghitung cepat dan terus kebiasaan menemukan pola deret dan lain sebagainya.
Dan tips kelima ini beneran harus tetap tenang teman-teman. Meskipun waktu itu ya kita ngomong gampang ya, tapi ketika menjalani itu kan pasti kan kayak ada kok gini. Waktu itu aku buka buka apa namanya buka SKD itu langsung mikir ya Allah nggak ada yang kupelajarin itu nggak ada yang keluar. Kita kan pasti panik ya, tapi tetap usahakan tenang. Tetap usahakan nemuin jawaban itu. Dan ketika aku ngerjain, terus waktu itu kan ada kayak kuesioner diisi, terus aku lihat skorku 444 itu kayak, alhamdulillah itu keajaiban sih menurutku. Lalu selanjutnya, oke, bentar. Ya, itu tips SKD ya. Jadi teman-teman kerjakan yang lebih mudah terlebih dahulu. Ini aku kalau di soal ada dibuatkan kriteria IG-nya, IG ya nanti aku balas ya. Di soal ada dibuatkan kita soal minusnya. Iya, kalau di waktu itu aku ada waktu tahunku ya. Jadi setiap soal TKP itu ada kriterianya. Jadi misal, dan aku baru nggak. Jadi teman-teman karena lebih fokus ke soal ya. Jadi mungkin nggak kalau ada sebenarnya. Kalau waktu tahunku ya, aku kurang tahu tahun 2023. Tapi ada kriterianya di pojok kiri atau kanan ya. Itu ada. Misal tentang apa? Itu teman-teman fokus ke situ. Pasti nilai maksimal. Nanti pasti dapat nilai maksimal. Karena kadang kita karena udah ini bingung ini dia masuk apa ya? Masuk anti ini atau masuk tentang tarik itu ke kriterianya. Tentang ini berarti ini. Aku ngelakuin itu waktu itu. Nah, pojok kanan atas, benar pojok kanan atas ya. Aku lupa kiri atau kanan. Oke. Selanjutnya waktu itu SKD waktu tahun 2021 itu aku kan ada 17.000 orang yang daftar. SKD nilai 444 itu dia di posisi 200 kayaknya teman-teman 218 atau 200 berapa ya lupa aku 200. Lalu lanjut ke SKB. Nah, SKB benar kata Bang Rifki di 2021 itu sangat-sangat di luar nalar karena kita belajar hukum acara, kita belajar hukum materi, nggak ada yang keluar. Jadi yang keluar tuh iya itu yang seperti apa yang dijelaskan Bang Rifki. Terus aku ada ingat soal ini gini, hakim termasuk A pejabat negara, B PNS, C apa gitu. Waktu itu kan aku belum mendalami ya hakim itu sebagai apa. Aku jawab lah waktu itu PNS, padahal yang jawaban yang benar adalah pejabat negara. Jadi hakim itu adalah pejabat negara. Jadi hal-hal di luar itu. Lalu kenapa skorku SKB waktu itu 340? Kenapa bisa 340? Jadi ini sedikit apa ya rada di luar nalar ya teman-teman. Tapi ada momen di mana ketika aku mau makan waktu itu, ketika aku mau makan, terus tiba-tiba otakku tuh mikir belajar struktur Mahkamah Agung dan struktur Mahkamah Konstitusi. Pokoknya pelajari semua yang ada di website MA dan MK. Aku dulu tuh mikirnya kayak gitu. Terus entah itu bisikan dari mana. Terus aku mencoba untuk mengikuti itu. Aku belajar akhirnya struktur MA, struktur MK di websitenya. Aku waktu itu bedah ya websitenya semua aku baca. Dan keluarnya itu lumayan banyak keluar ketika SKB. Makanya SKB itu bisa 340. Terus dari yang waktu itu SKD aku di peringkat 200, dengan SKB 350 itu aku bisa naik oh ya tadi aku ambilnya di ini ya di umum. Aku ambil umum itu karena akreditasi IAIN pada saat itu masih B, jadi dia tidak bisa ambil formasi cum laude. Karena cum laude kan dua-duanya kan ada ya yang A yang institutnya A, tapi kan waktu itu Yayan masih B, jadi aku nggak bisa ambil cum laude. Akhirnya aku ambil umum. Terus waktu itu setelah SKB ku 340 itu aku peringkat 43 tuh sebenarnya itu bentuk keajaiban teman-teman dari ya mungkin usaha-usaha latihan-latihan soal. Nah terus kalau tips SKB menurutku tuh lebih tepatnya tuh kisi-kisi dan MA mungkin berbenah ya dan BKN berbenah
mungkin komplain-komplain dari teman-teman 2021, kisi-kisinya nggak jelas, ininya soalnya apa. Nah, dikeluarkanlah kisi-kisi tahun 2023. Dan dari teman-temanku yang cerita dari 2023 itu memang soalnya itu ya ini isi-isi yang ada di kisi-kisi tersebut. Entah tentang misal kalau di pidana, tentang undang-undang anak, tentang peradilan anak, niaga, dan sebagainya. Gitu. Terus kalau aku dulu rajin berarti soal hukum dan memanfaatkan platform kayak Quizizz. Aku sering banget tuh. Jadi kalau misal kita kan belajar bosen ya, pasti buku terus. Waktu itu kan aku belajar dari buku, belajar dari internet, dari YouTube, gitu kan. Terus aku kan bosen, jadi aku kalau sebelum tidur tuh buka Quizizz, aku cari hukum perdata, aku cari kayak hukum acara pidana. Nanti aku main Quizizz, oh peringkat ini. Terus yang salah-salah itu aku tulis dalam satu buku gitu, jadi aku nulis soal-soal yang salah. Itu apa soal-soal yang aku kayaknya aku tuh masih harus belajar lagi nih di sini. Gitu. Jadi misal tentang hukum ini aku tulis, terus aku cari jawaban yang benar itu tentang gitu. Jadi dicatat setiap soal yang jawabannya itu sama. Jadi ya banyak sih, terus Telegram tuh sering banget. Jadi kalau Telegram itu kan kalau teman-teman join ke grup kan bisa kayak mereka bikin kuis mandiri gitu kan. Terus meskipun kalian nggak ikut real time pada saat itu, kalian tuh bisa. Jadi kalian kayak share ke teman kalian, terus kalian kerjain. Itu bisa. Dan kuis-kuis di Telegram cukup membantu. Nah, kalau fokus belajar, sebenarnya kalau fokus belajar gini ya teman-teman, kan ini kan banyak ya materinya. Mungkin udah dari sekarang dicicil. Jadi kalau aku dulu gitu, jadi prepare-ku tuh bisa dikatakan proses CPNS dari aku prepare itu 1,5 tahun. Jadi sampai selesai ya. Itu jadi proses yang panjang. Jadi menurutku, ya benar kata Bang Rifki tadi, orang yang mau daftar, itu mereka, jadi setiap aku mau menyerah, setiap aku mau tidur, maksudnya mau capek, aku selalu ngomong ke diriku, yang mau duduk di kursi MA itu tuh nggak cuma kamu, ada ribuan orang yang mau duduk di sana. Kalau kamu masih layeh-layeh, kamu masih males, kamu masih apa namanya masih mager, nanti gitu kan. Sebenarnya kan musuh terbesar diri kamu itu bukan 17.000 sainganmu, bukan 85.000 orang sainganmu, bukan. Musuh terbesar dari dirimu adalah dirimu sendiri. Musuhmu adalah kemalasanmu, kemageranmu, ketidakmau belajaranmu, itu adalah musuhmu gitu. Jadi sebenarnya proses CPNS ini melatih aku untuk apa ya, mengalahkan musuh itu. Jadi ya, setiap mau tidur tuh mesti mikir, di luar sana itu ada Indira yang lebih lebih apa ya, lebih belajarnya tuh lebih lebih dari kamu tuh ada. Kamu kayak gini aja udah mau nyerah. Nah, aku emang keras gitu ke diriku, dan aku harap teman-teman di sini juga tegas, at least nggak ada buah manis tanpa perjuangan yang hebat gitu loh. Bang Rifki bisa di tempatnya sekarang itu juga dengan perjuangannya sendiri, dan aku pun juga, dan teman-teman yang udah duduk di Mahkamah Agung itu juga dengan perjuangannya masing-masing gitu. Jadi kalau tanya fokusnya belajar apa, menurutku ya kalau bisa semuanya, tapi nggak usah langsung brek gitu, nggak, satu persatu dulu belajar. Oh, hari ini aku belajar apa ya, hukum acara pidana misalnya. Aku kan dari IAIN ya, terus aku dulu penempatan pertama di Pengadilan Negeri Purbalingga. Kalau kalau tadi teman-teman sudah sudah diberikan gambaran bahwa MA itu penempatannya seluruh Indonesia, itu emang benar. Dan waktu dapat penempatan Purbalingga, itu aku masih bisanya kayak, ya Allah kenapa nggak Klaten deh, namanya manusia ya. Tapi setelah aku dapat Purbalingga, terus aku ngerasa kayak di luar sana tuh ada temanku tuh dari Sulawesi, dia tuh ditempatin di Merauke. Ada temanku dari Wonogiri ditempatin di Mamuju di Sulawesi. Ada temanku yang Bojonegoro ditempatin di Manado, Sulawesi bagian ujung. Jadi emang apa ya, penempatan MA itu emang tidak bisa ditebak. Nah, terus mungkin Allah, aku kan nggak pernah kemana-mana ya, nggak pernah merantau. Nah, mungkin Allah emang ngelatih aku untuk merantau, dan di Purbalingga sendiri kan mungkin teman-teman tahu lah, lulusan IAIN itu mungkin nggak terlalu mendalami hukum pidana, hukum perdata. Sedangkan aku ditempatin waktu itu di Pengadilan Negeri Purbalingga. Aku belajar lagi, aku belajar lagi. Oh, ternyata gini, kalau pidana tuh gini, kalau perdata tuh gini, perdata umum tuh gini, gini. Aku belajar lagi. Nah, ketika ada pembukaan seleksi Cakim,
Akhirnya aku dikembalikan ke tempatku semula, di rumahku semula, di pengadilan agama. Ya, itu emang bener teman-teman, emang banyak. Jadi aku ketika baca tuh emang banyak, emang sebanyak ini kisi-kisi dari apa SKB. Tapi sebenarnya ini tuh jauh lebih baik daripada tahunku. Tahunku tuh kisi-kisinya tuh cuma berapa baris. Dan kita nggak expect kalau soal yang keluar seperti itu. Kita dulu bahkan justru belajarnya kayak gitu. Hukum acara, hukum ini. Nah, tapi nggak ada yang keluar gitu. Mungkin MA tahu ya, apa kayak banyak yang komplain, kenapa kok segini-gini, makanya mereka mengeluarkan ini. Dan banyak ya, memang banyak. Nah, ini kalau dari Fakultas Syariah, selain HKI, apakah ada formasi pendaftaran ya, Kak, seperti jurusan HPI dan HES? Ada teman-teman, jadi kalau HPI bisa daftar, HES juga bisa daftar. Jadi temanku juga ada sekarang yang satu satker, dia dari HES, dan temanku satu waktu waktu Cakim PPCH di Megamendung kemarin juga ada yang dari HPI. Jadi bisa di Mahkamah Agung itu menerima jurusan di Fakultas Syariah kayak HKI, HPI, HTN, HES, itu bisa. Nah, kalau waktu baca wawancara bahasa Inggris, aku ditanya apa ya, sama sama kayak Bang Rifki tadi ditanyain nama pakai bahasa Inggris. Terus teman-teman jangan khawatir bahasa Inggris. Aku kemampuan bahasa Inggris pun juga biasa aja. Maksudnya biasa aja nggak yang expert. Tapi yang penting kalian bisa ngomong. Terus kalau kalian ngerasa kalian harus apa namanya harus gimana nih? Aku insecure nih sama bahasa Inggris. Aku dulu seperti itu. Aku insecure. Terus apa yang harus aku lakukan? Aku ikut les bahasa Inggris teman-teman. Jadi aku waktu itu kalau di Solo itu ada Max Havelaar. Di sana aku cari sertifikat TOEFL-nya dari sana, jadi bisa prediction waktu itu. Terus aku juga belajar untuk speaking-nya. Speaking-nya aku belajar dari sana. Gitu. Jadi kalian, eh, kalau mau ngelawan kelemahan kalian, kalian masih bisa. Aku waktu itu ditanya, kalau wawancara substansi hukumnya ditanya, ini, kenapa kalau di ruang sidang itu nggak ada foto presiden? Terus apa alat bukti di perdata. Cara perdata itu apa aja lah buktinya dijelasin. Bedanya yudek juris sama yudek fakti itu apa. Tuh, gitu-gitu sih. Terus selanjutnya kisi-kisinya sama tahun sekarang. Kalau kisi-kisi nanti ya Kak, mungkin akan diperbarui atau mungkin sama ini, aku juga belum tahu, ditunggu update-nya aja ya. Kalau formasi fix belum, gitu ya teman-teman. Lanjut ya. Nah, ini ada beberapa rekomendasi yang dulu aku pakai. Itu channel YouTube. Jadi aku belajar dari YouTube. Terus kayak Ayu CPNS jadi ASN. Kalau ini Fandi AP ini lebih ke TWK waktu itu. Aku privat Alfaiz lebih ke timnya, aku belajarnya. Jadi setiap hari terus jangan lupa kalau udah SKD tuh, teman-teman tuh sering pantengin YouTube karena pasti ada kayak soal-soal bocoran gitu-gitu yang mereka akan bahas. Tapi waktu SKB waktu itu senyap, nggak ada bocoran apa-apa karena mungkin banyak yang ini ya, banyak yang hasilnya kurang juga. Kalau kita kuning itu tidak menjadi bagian dari seleksi Cakim kemarin, tapi dia jadi bagian materi di KLAT. Kalau ditanya aku bisa kita kuning nggak? Oh, aku nggak bisa kita kuning. Meskipun aku udah IAIN waktu itu aku nggak mondok, jadi aku nggak bisa kita kuning. Jadi buat teman-teman yang nggak bisa kita kuning, jangan berkecil hati, karena kalau di tahunku itu tidak menjadi syarat syarat untuk mendaftar di Cakim Agama. Tapi nanti akan jadi materi di KLAT-nya. Jadi dipelajari juga nanti di sana. Gitu. Kenapa nggak ada foto presiden? Kenapa nggak ada foto presiden? Karena kan di ruang sidang itu kan kita kan beda-beda ya. Kita kan masuk ke yudikatif dan presiden itu kan bukan bagian dari yudikatif. Itu jadi dikesampingkan. Tidak ada presiden. Iya, kalau Max Havelaar itu bimbel. Bimbel kayak semacam bimbel bahasa Inggris gitu. Ya, aku waktu itu jurusan hukum Islam, tapi tetap ditanya juga tentang perdata waktu itu. Tentang perdata aku ditanya. Tapi kok pidana enggak?
Nah, kalau ini untuk P3K sama CPNS, kalau besar peluang untuk aku yang waktu itu masih fresh graduate, lebih besar CPNS. Tapi kalau P3K, setahu aku untuk yang honorer-honorer tersebut yang diangkat gitu, mereka diangkat pakai sistemnya P3K. Emang kalau tahun kemarin kan kebanyakan P3K ya teman-teman. Jadi CPNS-nya pada membludak semua di Mahkamah Agung. Tapi kalau tahunku tuh banyak yang buka S1 hukum tuh. Jadi ada BPN, ada kejaksaan, ada MA. Jadi nggak semua di Mahkamah Agung. Jadi apa persaingannya itu nggak seketat tahun 2023. Kalau rekomendasi belajar SKB mungkin bisa tanyakan ke Bang Rifki ya nanti ya. Karena waktu itu SKB aku belajarnya nggak dari YouTube. Aku belajarnya dari materi-materi buku-buku gitu-gitu. Oh, kalau ini enggak. Kalau penempatan itu enggak tentu teman-teman. Jadi ada temanku yang dari Fakultas Syariah, dia itu bisa ditempatin di PN. Dan ada juga temanku yang dari umum, dia ditempatinnya di pengadilan agama. Jadi itu benar-benar suka-suka MA aja mau nempatin kita di mana. Kayak aku nih, di UIN, ditempatinnya di PN. IPK lulus, aku 3,85. Oke, lanjut. Ini adalah tips terakhir yang menurutku eh, kuncinya. Jadi perbanyaklah berbuat baik karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan membawa kita menuju keberhasilan. Meskipun kedengarannya pamrih ya, tapi sebenarnya gini, ketika kita berbuat baik ke orang lain, ketika kita apa ya, membebaskan seseorang dari satu kesusahan, aku yakin Allah akan membebaskan kita suatu saat di satu kesusahan yang kita nggak tahu kesusahan yang mana. Dan aku ngerasa itu benar-benar terjadi sama diri aku. Jadi ketika SKD, kayak aku ngerasa ini kok nggak ada yang keluar, ini kok gini-gini. Tapi Allah tuh bantu, ini jawaban yang benar, ini jawaban yang benar. Begitu juga ketika SKB. Ketika SKB, nggak ada pikiran, maksudnya kok bisa ada aku kepikiran mempelajari apa struktur di MK, di MA. Itu kan menurutku itu sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Jadi itu sesuatu di luar kita yang benar-benar membantu kita dan salah satunya adalah dengan berbuat baik karena hmm, tetap ada hukum karma yang aku percayai bahwa ketika kamu menanamkan sebuah kebaikan, kamu juga akan menuai sebuah kebaikan. Jadi tipsnya adalah yaitu berbanyak berbuat baik teman-teman dimanapun ya, sekedar hanya senyum, sekedar hanya menolong orang dan lain-lain tuh menurutku lebih sih. Ini tips yang menurutku paling yang harus teman-teman cermati karena aku merasakannya seperti itu. Jadi kayak aku di tempat ini pun kalau dibilang pinter ya enggak. Maksudnya dibilang cerdas ya banyak yang lebih cerdas dari aku gitu. Tapi mungkin ini emang pertolongan Allah untuk aku sampai di titik ini. Itu setauku ada teman-temanku yang juga ditempatin di pengadilan militer, teman-teman. Waktu itu tapi pengelola perkara dia. Pengelola perkara ditempatin di pengadilan militer juga bisa. Ada temanku yang dia tapi pengelola perkara dia di 3 administrasi dia ditempatkan di pengadilan militer. Nah, ya benar daripada ini mending sama disamain. Jadi administrasi itu kan sayang ya kita udah mau nih mau nyobain nyobain SKD tapi hanya karena apa namanya hanya karena administrasi nggak lolos kita bisa nggak jadi gitu. Itu temanku juga ini sih. Nah, ini teman-teman mungkin bisa nanti kalau SKB mungkin bisa dicicilnya itu dari kisi-kisi 2023 aja. Jadi kisi-kisinya kalau aku nanti jadi teman-teman misalnya, aku akan ngeprint itu terus aku satu oh tentang hukum acara. Ya udah aku pelajari dulu hukum acara. Selesai aku cari satu lagi gitu. Jadi tetap tetap daripada teman-teman apa namanya nggak ngapa-ngapain gitu kan baca 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 dikit-dikit. Tapi untuk lebih fokusnya lebih ke SKD dulu aja. SKD, tapi kalau mau nyicil SKB juga bisa. Karena waktu itu aku juga gitu. Jadi aku ketika SKD, aku full SKD. Aku fokus ke SKD. Tapi di akhir mau SKD itu baru aku belajar untuk SKB-nya. Nah, kalau terkait case yang ini, yang sukat-sukat ini, yang ijazah, kepenuhan ijazah itu belum pernah dengar. Kalau ada keraguan teman-teman, mending langsung ditanyakan ke MA.
via BA. Mereka kan biasanya fast respon, tapi kalau mau banyak itu bisa dari Twitter juga, bisa tanya juga, karena biasanya adminnya bisa ngebales gitu. Jadi dan kalian bisa screenshot itu ketika adminnya ngomong bisa gitu, kalian bisa screenshot terus nanti ketika misal dan dari persyaratan itu kalian gugur, kalian bisa lampirkan screenshot itu di masa sangka. Ya tadi yang mind blowing terkait proses menjadi CPNS itu. Jadi aku juga nggak nyangka waktu itu skorku 340, terus naik jadi 43 peringkat nasional. Itu gara-gara itu. Jadi kekuatan faktor X ya. Tadi ada yang bilang faktor X keberuntungan. Nah, untuk SKD belum ada pengumuman. Baik, masih ada 5 menit, teman-teman. Dan ini yang terakhir, slide terakhir, terima kasih. Dan sampai jumpa di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Saya doakan semoga dari 100 sekian teman-teman yang ada di sini, kita semua bisa bergabung di Mahkamah Agung. Kita bangun badan peradilan yang agung. Dan untuk teman-teman yang mungkin tahun-tahun sebelumnya belum berhasil di CPNS, tahun ini dipermudah langkahnya untuk masuk ke formasi yang teman-teman inginkan. Dan sebelum memilih formasi, itu tadi tips-tipsnya, teman-teman harus perhatikan benar-benar karena tidak ada beberapa orang yang mengundurkan diri hanya karena penempatannya jauh, penempatannya ada dapat gini-gini, makanya mengundurkan diri. Jadi teman-teman pertama mentalnya disiapkan, daftar, lakukan yang terbaik karena aku yakin Allah tuh akan melihat apa usaha kita dan Allah tuh akan datang sesuai prasangka kita kepadanya gitu. Jadi kita harus berprasangka baik terus sama Allah. Kita prasangka aja kayak Allah pasti bantu, Pak. Allah pasti bantu. Pasti nanti akan dibantu. Dan ya aku lolos di sini tuh ya aku menganggapnya itu adalah bantuan dari Allah, bukan karena aku pintar, bukan karena aku apa. Itu hanya semata-mata Allah memperjalankan aku untuk sampai di tempat itu ya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Di sini saya tidak mewakili Mahkamah Agung, cuma sharing aja teman-teman terkait pengalaman dari CPNS sampai sekarang. Terus waktu itu ini juga di luar itu waktu itu ketika aku daftar MA itu waktu itu aku masih ada magang di KUA. Terus ada orang KUA, kepala KUA-nya itu ngomong gini, oh iya ya pantesan daftar MA, kan MA lebih tinggi tukinnya katanya seperti itu. Terus waktu itu aku nggak ngerti maksudnya apa, orang aku daftar MA karena emang formasinya tinggi. Nah emang kalau baru ketika aku masuk ke Mahkamah Agung aku baru memahami kata-kata tersebut. Jadi teman-teman juga harus riset juga kesejahteraan yang akan kalian dapatkan ketika kalian masuk karena kesejahteraan di Pemda dan kesejahteraan di PNS pusat itu berbeda daripada nanti teman-teman masuk terus teman-teman kayak nyesel kenapa aku di sini gini gini gini. Ini teman-teman juga riset juga terkait kesejahteraan pegawai di setiap instansi. Itu ya. Baik, ini aku tulis ya IG ku. Tapi aku jarang guys pakai IG. Gitu. Terima kasih teman-teman semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf banget dan sampai jumpa di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup inspiratif juga ya untuk pemateri yang kedua ini. Beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk Mbak Indira Rahma SH. Dari beberapa materi yang sudah disampaikan ya Mbak Indira, saya bisa mengambil kesimpulan yaitu bahwasanya Mbak Indira ini memberikan tips untuk memilih formasi CPNS. CPNS itu dilihat dari yang peluangnya banyak. Pada saat itu Mbak Indira memilih ada 3 opsi dan Mbak Indira memilih Mahkamah Agung ya Mbak untuk CPNS-nya. Kemudian pada tahapan seleksi CPNS juga ala Mbak Indira ini, Mbak Indira lebih mengutamakan untuk fokus terhadap persyaratan utama
bahwasanya kita harus teliti dalam memenuhi persyaratan-persyaratan CPNS itu sendiri, karena itu menjadi dasar utama sebelum kita melangkah ke sesi selanjutnya dalam seleksi CPNS ini. Kemudian secara penempatan Mahkamah Agung ini tidak bisa ditebak nih Mbak. Jadi kita bisa ditempatkan di mana saja kalau kita menjadi CPNS dari Mahkamah Agung ini, kurang lebih sama seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Mas Rifki, bahwasanya penempatan itu bisa di mana saja, di pelosok-pelosok baik Sabang sampai Merauke. Kemudian kata-kata yang paling berkesan di hati saya sendiri ya Mbak, itu adalah musuhmu adalah kemalasanmu itu. Jadi kita bersaing dengan kemalasan kita. Kalau kita tetap bermalas-malasan, ya sesuatu tersebut tidak bisa kita capai. Selanjutnya tips dari Mbak Indira juga adalah teruslah mencari info-info terkini mengenai PNS itu sendiri, karena setiap tahunnya juga kemungkinan ada beberapa perubahan, tidak selalu sama untuk prosedurnya. Untuk tips-tips itu bisa dicari melalui YouTube atau platform seperti yang sudah disarankan sama Mbak Indira lagi. Selanjutnya terima kasih Mbak Indira atas materi yang sudah dipaparkan, yang bagi saya juga tidak kalah inspiratifnya dari pemateri kedua ini dengan pemateri yang pertama. Yang keduanya saling melengkapi mengenai tips dan trik lolos CPNS Mahkamah Agung 2024. Dan selanjutnya mungkin akan dilanjutkan sesi diskusi dan tanya jawab ya untuk kepada pemateri dari peserta. Sebelumnya saya minta kepada seluruh peserta bahwasanya sesi pertanyaan ini dibuka dua quarter. Nanti 3 pertanyaan. Untuk yang tercepat nanti sistemnya ada raise hand bisa angkat tangan, dan nanti akan saya tunjuk, kemudian jangan lupa untuk on kamera, sampaikan nama serta instansi asalnya, begitu. Baik, bisa raise hand, saya mulai. Dibuka pertanyaan, monggo. Oke, sudah masuk 2. Satu lagi. Baik, sudah. Oke, 3 pertanyaan. Yang pertama adalah dari Mas Hafiz Ansari Banjarmasin, bisa untuk on kamera. Selanjutnya memperkenalkan dan nama serta instansi asalnya, begitu. Silakan untuk Mas Hafiz Ansari. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar, Mas? Baik, terdengar, Mas. Oke, sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih untuk, saya bingung nyebutnya nih, adik-adik, rekan-rekan atau jadi saya Hafiz Ansori dari Banjarmasin, Mas. Kebetulan saya ini kuliah angkatan 2013. Kuliahnya 2013. Jadi saya dari UIN Antasari, Banjarmasin. Sama nih, kayaknya banyak alumni UIN juga di sini ya. Halo? Suaranya ada, Mas? Ada, Mas. Bisa dilanjutkan? Oh, oke. Yang jadi pertanyaan yang pertama ini, jadi untuk selang waktu dari SKD ke SKB itu biasanya berapa lama? Terus untuk kisi-kisi kan jadi kan kebetulan tahun 2016 atau 2019 kalau salah, saya juga ikut tuh pernah SKD masuk, gugurnya di SKB. Nah kebetulan kan ngajak teman tuh, ada satu kan, nah, dia cerita dia kan sekarang sudah di Pengadilan Agama. Nah cuman kan yang saya bingung itu untuk sistem sekarang itu tuh gimana tuh, apakah materi-materinya itu umum atau masih sama kayak yang dulu tuh. Satu kan, kalau dulu kan ada tes wawancara, baca kitab sekarang. Nah kalau sekarang tuh gimana kan untuk SKB-nya. Terus untuk, jadi kan ada lihat di websitenya Mahkamah Agung terkait kisi-kisi yang dikeluarkan itu kan. Nah jadi itu ada berapa? Ada 13 undang-undang kan, termasuk undang Mahkamah Agung dan 4 peradilan itu juga kan. Dan di bawahnya kan ada yang
pengetahuan khusus kayaknya istilahnya kan. Nah, ada yang hukum acara termasuk eh, yang materi-materinya kan. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu tuh Mbak siapa tadi ya? Mbak Indira ya. Nah, jadi Mbak Indira tadi itu apakah keluar semua atau gimana tuh? Terus untuk passing grade-nya SKB itu ada nggak? Berapa tuh biasanya kalau untuk passing grade-nya ya? Karena kalau saya lihat kan beberapa tahun terakhir saya nggak ikut nih, kebetulan kerja di lain kan, di lain tempat. Nah, kebetulan tahun ini kayaknya tertarik lagi nih kan. Nah, kebetulan ini untuk apa namanya tadi ya? Yang SKB tadi itu untuk soalnya itu berapa biasanya? Soalnya berapa? Terus kan untuk materinya apakah sesuai sama yang dikisi-kisi dikeluarkan oleh Mahkamah Agung? Terus juga untuk tip and triknya kan sudah disebutkan tadi. Nah, dikikil dari sekarang. Kebetulan saya sudah hilang juga nih terkait apa yang pernah dipelajari di bangku kuliah dulu kan. Nah, itu hilang Mas. Makanya nih saran juga buat adik-adik yang ada di sini ya, kalau bisa kalau masih fresh perdalam lagi lah. Pokoknya hajar terus. Mungkin itu aja dulu Mas Rafif ya. Ya, terima kasih. Baik, sudah cukup ya Mas. Selanjutnya pertanyaan kedua untuk Mas Zikri Ananda. Bisa on cam kemudian menyebutkan nama serta asal instansinya Mas, silahkan. Atau mau dijawab langsung ini? Untuk pemateri bagaimana? Mbak Indira sama Mas Rifki mau dijawab langsung? Oke, aku jawab langsung boleh Bang ya. Nanti Oh Indira ya, yang silakan. menambahkan sisanya. Baik. Pokoknya susah-susah Indira. Pertama terkait SKB. Ulun juga orang Banjar, Bang Hafiz Ansori. Yang di mana Banjarnya? Nah, oke, itu ngejawab ya. Jadi terkait SKB itu nggak ada passing grade-nya berapa. Jadi nanti nilai SKD dan SKB itu digabungkan. Nanti mana yang tertinggi? Misalkan dibutuhkan 1.000 orang di formasi itu, maka 1.000 orang itulah yang diterima. Jadi nggak ada batasan. Misalkan dapat 50 aja, tapi yang lainnya 20, 20, 20 ya. Terus gitu. Jadi nggak racing gitu ya. Bisa dijawab Indira kali. Apa pertanyaan? Jadi lupa aku. Tadi pertanyaannya adalah selang SKD SKB ini Oh ya, berapa? 1 bulan. 1 bulan. Kalau kita ngeliat kemarin di tahun 2023 itu di bulan November pelaksanaan SKD dan tanggal 4 sampai 13 November, terus SKB-nya di 11 sampai 17 Desember. Walaupun nanti kan ada timeline yang dikeluarkan itu biasanya. Timeline itu nggak bisa jadi patokan, biasanya ada perubahan-perubahan. Tapi setidaknya jaraknya sekitar 1 bulanan. Apalagi pertanyaan Mas Rafif, kalau susah ke Indira pokoknya. Nah, ini Mas yang terkait materi SKB. Materi Nah, SKB. itu, Oh ya. jadi gambarannya kan gimana tuh? Nah, terus karena Gambarannya sesama orang Banjar ini kan harus ini. jadi gini, Mas, kalau kita lihat di tahun 2021 pertanyaannya terkait pengantar ilmu hukum, filsafat, pendapat-pendapat para ahli sama yang Indira tadi jelaskan struktur di Mahkamah Agung. Kalau kita ngelihat dari tahun 2023 lebih rinci dan itu keluar semua enggak? Pertanyaannya keluar semua, cuman satu orang itu enggak dapat semuanya. Ya diacak. Mungkin kalau aku berpikir ya mungkin dari satu undang-undang tuh ada 5-6 soal lah nanti digabungkan baru diacak sembarang. Jadi haruskah kita mempelajari semuanya? Harus. Dari mana? Dari sekarang dibaca dikit-dikit terkait ada waktu kosong dibaca terkait peraturan undang-undangnya. Walaupun di sisi lain memang kita harus berbuat kebajikan kata Indra tadi kan apa yang kita baca itu yang keluar. Nah, itu yang penting tuh. Semoga dari kebaikan-kebaikan itu nanti keluar. Nah, sama Bang, waktu itu aku juga ya kalau kita udah kerja di tempat lain kan pikirannya ya mungkin Abang tahun 2013 kan gimana istri, anak gitu ya. Udah nggak fokus lagi.
Ya dicicil Bang, dikit-dikit gitu. Sehari kerjain soal-soal online dengerin YouTube. Kalau mungkin pendapatku, saranku kayak gitu sih Bang. Sama ya namanya kehidupan ada aja masalah Bang ya. Tapi kita maksimalkan luangkan waktu untuk belajar terkait SKD lah. Minimal di SKD itu kita udah unggul gitu. Nah, terus yang Abang bilang apa enggak ada tes baca kitab yang kayak di tahun 2017 kalau enggak kata Abang tadi ya. Nah, kalau di tahun kami Bang, pertama itu kami tuh harus lulus CPNS dulu. Jadi harus lewatin SKD dan SKB untuk jadi PNS dulu. Belum untuk jadi Cakim belum. Nanti setelah jadi analis perkara peradilan, kami sudah jadi PNS nih. Baru nanti dikeluarkan pengumuman. Analis perkara peradilan ada tes lagi untuk menjadi calon hakim. Nah, tes lagi di situ. Nah, tes di situ itu nggak ada baca kitab, nggak ada baca kitab. Di tes di situ, nanti kita disuruh milih mau ke peradilan umum kah, tun kah, atau di peradilan agama. Nanti kalau misalkan kita peradilan agama ya tadi soal-soalnya udah sesuai dengan apa yang terkait dengan peradilan agama. Kalau di SKB sebelum menjadi CPNS itu soalnya tadi yang kayak tahun 2023 kisi-kisi yang banyak dikasih Mbak Indira tuh diacak semua. Jadi kita nggak ada lagi tuh saya dari UIN, misalkan saya dari hukum nggak ngerti hukum nggak ngerti hukum keluarga nggak bisa. Pokoknya kita dianggap tahu semua hukum. Jadi harus dipelajari semua Kak. Ya kalau kalian mau lulus ya dipelajari semua walaupun ya tahu sedikitnya. Nah nanti tambahin Indira ya gimana Mbak Indira? Bang Rifki, ada bang soalnya kah? Bang soal. Ya, lihat di SKB. YouTube-ku. Siap, siap. Ya. Nah, nanti itu kalian ada grup diskusi. Nanti kalian diskusikan aja yang sudah ada pengalaman. Ini Oke. bahasa Ya. Inggris masih ada nggak? Nah, itu tadi aku bilang ya. Jadi kita sebenarnya dinamis. Mahkamah Agung itu dinamis, Kemenpan RB itu dinamis. Jadi kita nggak bisa kalau belum nanti keluar pengumumannya. Jadi ditunggu aja. Siapapun mau misalkan pangkatnya lebih tinggi dibandingkan kami berdua yang masih cakim ini ngasih, oh ini ada nih bahasa Inggris. Sebelum ada suratnya, kalau menurutku sih nggak bisa dipercaya. Jadi tunggu aja pengumumannya cuman kita bisa melihat tanda-tandanya. Tanda-tandanya sih kalau memang beneran Cakim nggak jauh-jauh dari analis perkara yang diproyeksikan jadi Cakim. Mungkin ada wawancara bahasa Inggrisnya kayak gitu ya. Kemana tadi aku jawab itu pertanyaan? Ya Mbak Indira mungkin ditambahkan. Baik, sebenarnya udah pro itu Mas Rifki itu. Sebenarnya kalau untuk mekanisme dari ini, itu tuh sama tadi yang disampaikan. Jadi SKD kita lolos, terus SKB, lalu kita ditempatkan nih, kita dapat SK penempatan. Nah, penempatan itu kita menjadi staf biasa bekerjanya. Jadi kita menjadi staf biasa. Aku dulu staf pidana, aku melakukan kegiatan administrasi di kepaniteraan pidana. Nah, setelah itu ada pengumuman Cakim. Nah, pengumuman Cakim itu kita tes lagi, kita tes psikotes. Terus setelah psikotes itu adalah substansi hukum. Setelah substansi hukum, kita tes wawancara. Jadi kalau dihitung, jadi gini, SKD, terus udah lolos nih 3 kali formasi, masuk ke SKB. SKB kita dulu wawancara bahasa Inggris, wawancara hukum, sama waktu itu CAT. Udah kan lolos kan, kita kepaniteraan, kita kerja tuh biasa. Setelah itu nanti akan ada pengumuman untuk seleksi Cakim. Itu tuh masih diseleksi lagi, jadi tidak serta-merta APP 2021 itu otomatis menjadi hakim itu enggak. Ada seleksi lagi, seleksi pertama adalah seleksi administrasi. Ada orang yang dia karena sudah kena hukuman disiplin, dia tidak bisa daftar Cakim. Itu ada. Jadi ada kasusnya temanku itu, dia kena hukuman disiplin dari Bawas, dia nggak bisa mendaftar Cakim. Jadi ada administrasi. Jadi selama nanti teman-teman ketika keterima ya, jadi Cakim gitu, jangan sampai ada hukuman disiplin. Nah, ketika teman-teman udah dapet hukuman disiplin dari Bawas, meskipun hanya hukuman disiplin ringan, kalian nggak akan bisa melanjutkan dia jadi hakim. Itu temanku sudah membuktikannya. Jadi dia pernah kena hukuman disiplin, terus dia nggak bisa daftar di seleksi Cakimnya. Terus sekarang dia gimana? Dia menjadi staf biasa, jadi APP. Nah, APP ini nanti kelak dia akan jenjang karirnya akan jadi panitra pengganti, naik jadi panmut, naik jadi panitra, mentok di panitra tinggi, di pengadilan tinggi. Setelah seleksi itu dibuka, Cakim itu dibuka, pertama adalah psikotes. Psikotes, setelah itu substansi hukum, wawancara lagi. Nah, apakah semuanya lolos ketika mereka udah administrasi ini lolos? Ketika masuk ke substansi hukum dan lain-lain, apakah lolos? Tidak semua. Ada sekitar 60 orang kemarin, kalau nggak salah ya, yang tidak lolos jadi Cakim.
Jadi APP 2021 itu belum tentu jadi hakim, tapi kebanyakan memang lolos gitu. Mungkin itu sih tambahannya. Kalau 2017 kan ketika dia nggak lolos, dia udah kan, dia dipecat gitu kan, maksudnya dia nggak ini. Tapi kalau di kita, mungkin berkaca pada pengalaman sebelumnya, 2017 yang nggak lolos itu langsung dikeluarkan dari MA, ini jadi staf biasa di di kepaniteraan yang bersangkutan di penempatan awalnya gitu. Terus apakah semua mendaftar? Apakah boleh nih ketika udah nyaman, udah dapat penempatan enak deket rumah, nggak usah lah daftar Cakim, bisa nggak? Bisa. Ada temanku juga yang seperti itu. Dia memilih tidak mendaftar Cakim, dia menjadi staf biasa. Itu juga bisa. Jadi fleksibel kalau terkait itu. Mungkin itu yang bisa aku tambahkan. Terima kasih. Sudah. Bisa dilanjut ke pertanyaan kedua ya, Mbak Indira sama Mas Rifki. Oke, Silakan, Mas. pertanyaan selanjutnya bisa disampaikan kepada Mas Zikri Ananda. Bisa on cam, kemudian sampaikan pertanyaannya. Jangan lupa untuk sekalian nama dan asal instansi, begitu Mas. Baik, Silakan. terima kasih sebelumnya Bang host. Perkenalkan, nama saya Zikri Ananda. Saya dari lulusan Universitas Andalas, Fakultas Hukum, tamat tahun 2024. Dan ini kali pertama saya ikut CPNS, yang sebelumnya saya nggak pernah tahu sama sekali informasi tentang CPNS ini. Jadi pertanyaan saya, sebelumnya sudah saya tuliskan di kolom komentar, itu tentang skema persyaratan SKB CPNS tahun 2024. Apakah memang kira-kira sama lagi seperti tahun 2023 kemarin yang hanya 100% CAT komputer dan tidak ada CAT lain seperti wawancara atau kesehatan atau psikotes seperti pada instansi kejaksaan? Itu yang pertama. Yang kedua, jika ada SKB wawancara, apakah wawancara itu atau wawancara atau psikotes atau kesehatan itu bersifat menggugurkan peserta SKB seperti pada kejaksaan? Yang ketiga, mungkin saya sudah mengetahui dari kawan-kawan yang pernah ikut SKB CPNS tahun lalu, katanya tes kesehatan memang sama sekali nggak ada masuk pada SKB katanya, tapi kesehatan dimasukkan di bagian pemberkasan. Dan pas saya tanya, apakah kesehatan itu lengkap seperti tes kayak masuk Polri atau TNI atau pada kejaksaan kayak medical check up yang lengkap seperti darah, ronsen, paru-paru atau lain sebagainya, urin dan lain sebagainya. Apakah tes kesehatan pada pemberkasan itu bisa menggugurkan peserta yang sudah lulus SKD dan SKB pada proses penerimaan CPNS Mahkamah Agung bagian APP ini, Bang Kak, begitu. Tapi memang yang saya tonjolkan di sini tentang tes kesehatannya, apakah kira-kira sekiranya dia itu tidak memenuhi persyaratan, misalnya dikatakan tidak sehat begitu, apakah bisa menggugurkan peserta yang sudah dinyatakan lolos sebelumnya, alias TMS tidak memenuhi syarat. Demikian Bang, Kakak, terima kasih. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dijawab langsung ya Mbak Indira atau Mas Rifki, silahkan. Bang Rifki mau jawab? Bang Rifki dulu lah. Nah, Indira aja dah, biar dapat nilai. Ya, siap. Sedikit. Kalau setahu ya nanti mungkin Bang Rifki bisa ini karena aku lupa-lupa ingat. Setahu nggak ada. Jadi kalau di MA itu nggak ada SKB kesehatan. Jadi emang kalau di kejaksaan temanku juga ada. Dia jadi kesehatan itu dia terus di TMS kan kalau di kejaksaan karena dia dianggap tidak sehat. Dan dia tidak ditunjukkan dia itu tidak dia sehatnya di mana. Dia curhat gitu ke aku waktu itu. Aku di TMS-in gara-gara apa? Di kesehatan aku dinilai tidak sehat, tapi aku tidak diberitahu di mana aku tidak sehat. Nah, kalau MA nggak ada seperti itu. MA itu ketika kamu udah SKB, ya udah kamu cek kesehatan dan ketika itu hasilmu bagus dan itu ya udah lolos pemberkasan. Jadi aku belum dengar cerita orang nggak lolos pemberkasan hanya karena cek kesehatan. Aku belum dengar ya. Nanti mungkin ada sesuatu yang aku nggak tahu. Mungkin bisa ditambahkan Bang Rifki. Silakan Bang. Memang paling enak tuh jawab pertama ya. Nggak ada sih sebenarnya, Ji. Maksudku aku belum menemukan. Jadi
intinya medical check up itu pertama 2 ya. Yang penting tuh kesehatan jasmani, rohani, sama narkoba. Intinya kalau kamu nggak narkoba, "Bang, gimana tadi ngerokok?" gitu ya, "Nggak apa-apa kamu rokok 1 selop 1 hari juga nggak masalah." Kayaknya ya fine-fine aja lah menurutku kalau di Mahkamah Agung nggak seketat di instansi lain. Terus yang kedua, nah ini asal ya menurutku ya, asal nanti kalian dites rohani itu nggak psikopat. Ada tanda-tanda psikopatria. Nah itu. Mungkin itu jadi salah satu pertimbangan ya, mungkin di zaman era kalian nanti mungkin ada gitu ya. Apalagi sekarang kan zaman-zaman mental health gitu kan, banyak yang ya terjun dari lantai akibat percintaan, nah gitu ya. Nah jadi, menurutku nggak ada sih, intinya apakah sampai kalian lari di treadmill, mungkin, "Gimana sih Bang cek kesehatannya?" Nggak juga, paling ya tes urin, disuntik darahnya apakah ada narkoba apa enggak, terus kalian namanya MMPI ya kalau nggak salah ya, nanti kalian aku tuh dikasih kerjaan dikasih soal tuh 600 soal gitu kan, apakah ada gejala psikopat atau ada gangguan, mental gitu kan. Jujur Indira, aku tuh ada. Kayak gangguan apa gitu. Wah, nggak lolos Kak aku ini kan, kok ada sih aku itu ya. Nah ternyata, aku tanya lagi, "Kok ada?" Oh ternyata dia salah nyontreng. Nah ternyata ya nanti kalian kalau tes kesehatan kalian konfirmasi lagi kalau ada yang nggak sesuai. Cuman selama ini di Mahkamah Agung, misalkan nih, ada yang nanya biasanya, "Bang saya buta warna Bang, tapi saya nggak ngambil disabilitas." Seharusnya buta warna itu bisa ngambil disabilitas. Tapi saya nggak ngambil disabilitas, jangan-jangan saya nggak lulus ini Bang, terkait apa, kesehatan. Buktinya kemarin aku ketemu tuh APP tahun 2023, "Bang, saya penempatan di sini, Bang." Jadi, ya untuk masalah kesehatan tetap memang harus sehat kita ya, memang harus sehat, sehat itu wajib ya. Percuma jadi PNS kalau sakit-sakitan kan. Jadi kita harus menikmati PNS kita itu. Jadi, nggak terlalu apa kata Bang Zikri, nggak terlalu betul-betul, tapi ya bisa nggak kira-kira tidak memenuhi syarat? Ya sah-sah aja, bisa-bisa aja Mahkamah Agung kalau dia memang mungkin ada gejala psikopatnya atau ada gejala apa, misalkan narkoba gitu kan, ya mungkin itu salah satu pertimbangan Mahkamah Agung lah untuk tidak, memenuhi syarat. Cuman sampai saat ini angkatanku maupun angkatan 2023 kemarin itu kayaknya nggak ada yang tidak memenuhi syarat, menurutku ya, mungkin nanti ada teman-teman yang bisa, "Wah, ada Bang teman gua ya," mungkin. Sampai saat ini sih nggak ada yang tidak memenuhi syarat, ketika, dia sampai ke tahapan kesehatan. Bahkan aku ada berkas yang kurang waktu itu, ada kayak disuruh lampirkan daftar riwayat hidup, kan ada pemberkasan, ditelepon aku, "Indira kalau" ini ya, di grup kita itu ada disebut nama 4 orang yang berkasnya belum lengkap, sampai berkasnya aku ditelepon gitu kan. Saking kayak, "Ya, oh ya saya lengkapi," gitu. Maksudnya Mahkamah Agung sangat baik karena iya terbaik MA ya, sangat baik untuk memang teman-teman yang, bener lah sekarang itu untuk melakukan kecurangan itu sedikit banget ada CAT ini. Jadi bener-bener mereka yang lulus SKD dan SKB, kalau ada masalah dikit-dikit tuh masih bisa diampuni, kecuali pas seleksi administrasi pertama. Kalau seleksi administrasi yang dijelasin Mbak Indira yang pertama, kalian ada kesalahan dikit kayak analis perkara peradilan, analisis kalian sebut, nah itu udah Enggak, tidak memenuhi syarat. Nah, itu betul-betul kayak diperhatikan. Terus misalkan, pertanyaan Zikri tadi ada yang, "Bang, terkait CAT-nya apa ya, besok hanya atau ada SKB wawancara ada wawancara nggak?" Ya itu tadi ya, tunggu pengumuman. Siapa pun yang bilang sebelum ada pengumuman, itu nggak dipastikan. Cuman ya kalian persiapkan ajalah. Maunya wawancara sama aja sih kalian belajar untuk SKB, sama kalian belajar untuk wawancara kan materinya sama-sama aja Bang Zikri. Jadi dipelajari aja dari sekarang, kalau bisa tadi yang gue bilang kan sesuai dengan misalkan Bang Zikri, ilmu hukumnya kuatkanlah di ilmu hukum, misalkan hukum pidana ya kuatkan di hukum pidana, tata usaha negara ya kuatkan gitu. Dan berharap nanti pengujinya itu ya nggak paham di bidang Bang Zikri, jadi dia kayak iya-iya aja apapun yang kita jawab gitu. Lagi-lagi berbuat kebaikan biar kita ditanyanya nggak susah-susah. Ya PNS itu kadang ada faktor X-nya juga. Mungkin Bang, bisa Bang, ya kalau kesehatan ya Bang kemarin pas pemberkasan ya Bang. ya pas pemberkasan. Pemberkasan kesehatannya apa aja Bang? Tadi ada 2 ya, ada 3 sih. Kalau pertama itu ya surat keterangan kesehatan ya tadi tes urin pertama, yang kedua itu, tes narkoba, apakah ada narkoba, kayak gitu ya. Terus yang ketiga itu MMPI itu, kayak tes kesehatan rohani, ada 600 soal. Contoh soalnya gimana Bang? Contoh ya, bagaimana respon Anda, ketika melihat darah? Nah itu, Itu misalkan
tempat pemeriksaannya itu di rumah sakit kayak kita bebas milih rumah sakitnya atau udah ditentukan MA atau memang di rumah sakit yang di MA itu menyediakan sendiri, Bang? Oh enggak, jadi di daerah, nanti misalkan contohnya, di rumah sakit daerah yang memiliki dokter yang memiliki NIP. Nah, gitu. Jadi terserah kalian mau tesnya misalkan saya di Surabaya, Bang, tapi saya lagi kuliah S2 di Jakarta atau di Jogja, saya bisa tes di Jogja, ya boleh-boleh aja. Yang jelas Apakah sesuai dokternya punya NIP, PNS, tes kesehatannya di puskesmas. Akhirnya dia nggak lolos administrasi. Ada juga di awal itu administrasi di awal tuh juga ada, tapi nggak selengkap ketika pemberkasan. Administrasi di awal tuh kayak surat keterangan kesehatan, gitu. Nanti ketika kalian udah lulus, nanti itu apa pemeriksaan kesehatannya lebih detail lagi dibandingkan kalian di awal gitu. Yang ada kesehatan rohani itu. Kalian kalau mau lihat soalnya nanti tes-tes lah, cari-cari di Google itu. Soal-soalnya kayak apakah Anda suka mendengar suara ketika Anda sendirian? Nah gitu. Apakah kamu merasa ada sekelompok orang yang membenci Anda? Nah itu pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh. Cuman 600 soal, dikasih waktu 2 jam kalau nggak salah. Jadi ya kalian, gimana jawab ya saranku, tipsnya, jawabnya yang baik, bukan jawab sesuai hati nurani. Iya sih kayaknya ada deh, geng itu yang nggak suka sama aku. Mentang-mentang aku ketua DPC Permai Solo nih, pasti ada nih yang nggak suka nih. Apalagi dia beda organisasi, misalkan Ahmad Mahruf kayak gitu, misalnya gitu kan. Jangan kamu tulis, "Iya ada sekelompok yang nggak suka," gitu kan. Tidak ada, nah gitu aja nanti jawaban-jawabannya kayak gitu sih. izin Bang terakhir ini, Bang. Oke, Berarti tes kesehatan pada saat pemberkasan itu lebih ke kayak surat keterangan sehat dari dokter aja begitu ya. ya, Habis itu selama sepengetahuan Abang, nggak ada mhm. kawan Abang yang udah lulus SKB, terus dia gagal di pemberkasan karena kesehatan misalnya. Setahu aku sama Indira tadi bilang kan nggak ada. Oke, Bang. Terima Mhm. kasih banyak, Abangku. Iya Wassalamualaikum. sama-sama Bang Zikri. Baik, terima kasih kepada Mas Ziki Ananda atas pertanyaan. Mohon maaf sebelumnya karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.27. Satu pertanyaan lagi mungkin bagaimana Mas Rifki dan Mbak Indira? Satu pertanyaan lagi, tidak masalah. Silakan. Oke, satu pertanyaan saja. Ini mohon maaf ya, saya urutkan untuk yang raise hand terlebih dahulu setelah Mas Zikri, yaitu Mas Fikih Lesetio Aruf. Halo Mas Fikih Lesetio Aruf, apakah sudah terhubung? Baik, terima Oke, kasih. silahkan pertanyaan terakhir ya dari Mas Fikih Lesetio Aruf pada malam hari ini. Silahkan bisa disampaikan, jangan lupa menyertakan nama serta asal instansi. Silahkan. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Mas Rafif selaku moderator. Perkenalkan nama saya Fikri Aruf dari Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Pertanyaan saya untuk Mbak Indria Rahma. Jadi, menurut pengalaman dari Mbak Indria Rahma sejauh ini, mungkin ada trik atau cara yang tidak tertulis namun dimiliki oleh Mbak Indria Rahma untuk bisa melewati SKD sampai lolos CPNS. Kalau boleh sharing-sharing ya Pak. Terus apakah jadi hakim tadi syaratnya adalah tidak boleh menikah atau tidak boleh berstatus suami istri? Mungkin pertanyaan saya hanya itu dan boleh juga dibantu jawab oleh Mas Rifki. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fikih. Untuk pertanyaan bisa dijawab ya Mbak Indira atau Mas Fikih, silahkan. Baik, tips non tertulis. Aduh, gimana ya? Sebenarnya tips non tertulis, kalian cari sendiri apa amalan-amalan yang bisa mendekatkan kalian sama Allah. Kalau aku sebenarnya nggak enak ngomongnya. Kalau aku waktu itu puasa. Jadi aku berpuasa waktu itu ya untuk merayu Tuhan. Emang ini puasa dan
puasanya kalian bisa pilih yang Senin Kemis kah atau puasa Daud gitu. Jadi terus apa ya, berbuat baik. Jika kalian punya uang tuh kalian bisa sisihkan, kalian beli makanan setiap Jumat, kalian bisa keliling kasih makanan, dan di makan kalian nggak perlu terus minta doanya ya Pak semoga PNS, nggak, cuma ini ya Bapak semoga bermanfaat. Kalau tips sebenarnya, kalau non tertulis itu hal-hal yang di luar materi kan maksudnya. Sama jangan nyakitin orang tua, jangan, kita harus selalu membahagiakan orang tua, jangan sampai kita bentak orang tua. Karena waktu aku ujian, ibuku tuh yang zikir sampai ribuan, dan mungkin itu yang membuat aku lolos. Aku kadang mikir seperti itu. Jadi doa orang tua, restu orang tua itu sangat penting. Jadi jangan melawan orang tua, baik-baikinlah orang tua. Gitu kalau tips non tertulisnya. Ya. Terus tadi pertanyaan apakah tidak boleh menikah? Menurutku itu jaksa ya. Kalau hakim bebas, boleh menikah, boleh punya anak, boleh apa. Bahkan hakim nikah sama hakim juga boleh. Jadi nggak ada. Kalau di kita di hakim itu nggak ada. Bahkan tinggi badan pun kita tidak ada. Gitu. Salah satu hal yang membuat aku cinta sama Mahkamah Agung adalah dia bisa menerima semua hal, bahkan yang disabilitas aja masih diterima untuk bekerja di Mahkamah Agung. Yang pendek seperti aku diterima di Mahkamah Agung, yang udah menikah diterima di Mahkamah Agung. Jadi ini adalah menurutku instansi yang bagus untuk bertemu. Mungkin bisa ditambahkan Bang Rifki? Iya, kalau masalah belum nikah, ini jadi caraku, aku bilang gini, kalau aku keterima, aku nikah, oh gitu. Kalian niatkan aja, nikah kan ibadah. Semoga dengan aku lulus CPNS ini bisa mempermudahku untuk ibadah. Tadi siapa yang nanya? Vicky ya. Sudah nikah nggak Vicky? Niatkan Ki. Sudah nikah Belum. belum Ki? Belum. Nah, niatkan nanti aku keterima di PNS ini tahun 2024 ini, kalau keterima aku niatkan untuk menikah. Kalau menikah apa? Niatkan untuk umrohin orang tua. Ya, kayak gitulah, benazar lah ibaratnya gitu ya. Terus ya tadi doa orang tua. Gimana Bang kalau nggak ada orang tua Bang? Doa ke tempat guru-guru kalian, ustadz-ustadz kalian, misalnya gitu, pengajar-pengajar kalian. Banyak tuh Ki, tergantung ini, tergantung sama kalau aku tuh gini, apa yang kamu susah, misalkan kamu hobinya makan, maka puasalah gitu. Kamu hobinya tidur, maka sholat malam lah, ini versi Islamnya ya. Apa yang kamu lakukan susah, kamu paksa demi jadi PNS gitu, demi jadi CPNS. Ya banyak sih Ki, hal-hal faktor X itu, sebisanya aja dilakukan. Sebisanya aja misalkan, "Bang saya nggak ada uang, kerjaan saya, gaji saya cuma di bawah UMR Bang." Ya berarti, gimana caranya kamu perbanyak sedekah ke panti asuhan. Ya perbanyak, berbuat kebaikan lah, bener katanya Indira itu. Terus kalau belum nikah gimana? Nikah aja, ada yang sudah umur 36 tahun nggak, 37 itu. Ketua senat kami itu kalau nggak salah, kelahiran. Dia wakil dekan nggak, sudah jadi wakil dekan kalau nggak salah. Itu bayangin aja jadi wakil dekan itu kan umurnya udah senior ya. Udah anak 3 berarti boleh belum menikah boleh. Kelahiran 2000 ada kemarin angkatan kami. Ada yang kelahiran 87, 88 juga ada. Jadi ya, umur ataupun, status perkawinan misalkan saya sebelumnya belum menikah, ketika diterima di Mahkamah Agung, saya sudah bikin jadwal undangan nikah. Akhirnya setelah diterima pas CPNS, status saya menikah. Gimana Bang? Boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Oke. Ada lagi pertanyaan Bang Vicky? Oke, Eh, terima kasih atas nambahin dikit, Hmm. ini juga sebuah ini ya tadi tentang orang tua. Jadi aku pernah dikasih tahu, pernah diceramain oleh waktu itu Mbah Nun, MH Ainun Najib. Dia mengatakan bahwa kalau kamu kuliah niatkan itu untuk membahagiakan kedua orang tua. Karena kalau masalah ilmu, kamu bisa mendapatkan ilmu itu dari mana aja, dari internet, dari mana, dari buku. Tapi niatkan semua kuliahmu itu untuk membahagiakan kedua orang tua. Dan di detik beliau mengajarkan itu, di detik itu juga aku meniatkan semua apa yang aku lakukan itu untuk orang tua. Waktu itu CPNS itu sebenarnya aku nggak ada niatan jadi PNS dari awal. Waktu itu aku mau mengabdi aja di desa, jadi perangkat desa. Sesederhana itu impianku. Tapi orang tua aku bilang, cobalah daftar. Karena niatku dari awal emang semua perjuanganku itu didasarkan pada kebahagiaan orang tua, mungkin dengan aku daftar PNS, orang tua aku bahagia. Dan itu, ritme itu yang terus membawa kayak, ya
ketika kita menyandarkan semua perjuangan kita ke orang tua, orang yang menghadirkan kita di dunia ini, insya Allah semua akan berkah. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih, Mas Vicky. Oke, terima kasih kepada Mbak Indria Rahma atas jawaban serta referensinya. Terima kasih, ini mungkin ilmu yang bermanfaat bagi saya dan mungkin juga untuk teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk Mas Rifki juga dan terima kasih atas jawabannya serta responnya. Baik, terima kasih untuk tiga pertanyaan pada sesi tanya jawab ini. Mungkin setelah ini peserta bisa mengunjungi akun Instagram narasumber ya. Untuk akun IG-nya Mbak Indira @indirani9 dan untuk akun Instagramnya Mas Rifki di Rifki Al-Bukhari. Begitu. Baik, alhamdulillah acara talk show online pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Kami dari DPC Permahi Solo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua pemateri khususnya yang sangat inspiratif dan semoga semua ilmu yang sudah diberikan pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi seluruh peserta dan seluruh pihak yang terlibat dalam acara ini. Dan semoga kepada materi gelar cakimnya bisa menjadi hakim begitu. Amin. Kemudian kepada seluruh peserta jangan lupa untuk mengisi link absen yang sudah kami share melalui room chat dan juga kami sampaikan terima kasih kepada seluruh peserta atas partisipasinya dalam acara talk show malam ini dan sampai jumpa pada acara-acara selanjutnya yang akan diselenggarakan oleh DPC Permahi Solo Raya. Saya Rafif Rahman Fanani selaku moderator undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Permahi Jaya, siapa kita? Indonesia. Salam keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan untuk acara pada malam hari ini kepada rekan saya sebagai Master of Ceremony, rekan Abdul Faruk, silakan. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memimpin dengan baik acara pada sesi malam hari ini. Memasuki acara yang terakhir, yaitu penutup. Sebelum kami tutup acara pada malam hari ini, dimohon teman-teman semua untuk berkenan on cam karena akan diambil foto bersama. Silahkan, monggo on cam semua. Foto. Ya. On cam semua, Nji. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kami sampaikan. Demikian serangkaian demi serangkaian acara pada malam hari ini kita telah lewati bersama. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Amin. Saya selaku Master of Ceremony memohon maaf apabila ada kesalahan dalam memandu acara pada malam hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permahi Jaya, Permahi Jaya, Permahi. Siapa kita?